Babak 761, menuju Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Di pagi hari, matahari belum terbit dan Divine Phoenix Island diselimuti kabut tipis pagi. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Qin Xingxuan, dan Mu Qianyu, lalu dia membawa Demon Sin bersamanya saat dia mengikuti Li Yifeng dan rombongannya menuju 4 kerajaan ilahi. Dalam kelompok 4 Li Yifeng, ada Qinger dan biarawati muda pendiam yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya, serta seorang anak laki-laki cantik luar biasa yang mengenakan pakaian serba putih. Pemuda cantik ini seperti Li Yifeng dan keduanya menyukai kipas lipat. Namun, hanya dengan melihat sekilas wajah pucat pemuda ini, tangan halus, dan tidak adanya jakun, terlihat jelas bahwa ini adalah seorang wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Kamu sudah mengenal Qinger, Saudara Lin. Adapun biarawati muda ini, nama budanya adalah Jing Chan, dan tuan muda ini adalah Tuan Murong. Li Yifeng memperkenalkan Lin Ming kepada teman-temannya. Dia menyeringai sambil menekankan kata-kata, Tuan Murong, menyebabkan pemuda cantik itu menyipitkan matanya. Lin Ming menganggap ini lucu. Sebenarnya, begitu seorang seniman bela diri mencapai batas tertentu, sangat mudah untuk membedakan antara pria dan wanita, apalagi orang biasa pun tidak dapat mengetahui bahwa Tuan Murong ini adalah seorang perempuan. Kecuali seseorang memiliki teknik mengubah penampilan yang sangat terampil, hampir mustahil untuk membodohi orang lain. Karena, Tuan Murong, ini mengetahui semua ini dengan sangat baik tetapi masih berpakaian seperti laki-laki, satu-satunya penjelasan adalah dia menyukai dandanan seperti ini. Tak aneh jika para elit muda yang luar biasa memiliki hobi yang tidak biasa seperti ini. Lin Ming tidak repot-repot merusak kesenangannya. Dia menangkupkan tangan di depan dada dan berkata, Tuan Muda Jing Yuan, Tuan Murong, selamat bertemu. Melihat Lin Ming begitu hormat, Sir Murong sebenarnya memiliki kesan baik yang langka terhadap Lin Ming dan menangkupkan tangannya sebagai balasannya. Adapun Jing Yuan, dia menyatukan tangannya dan mengucapkan beberapa sutra Buddha. Saudara Lin, selama perjalanan menuju 4 kerajaan ilahi ini kita harus menempuh perjalanan beberapa juta mil. Pertama kita akan pergi ke utara menuju wilayah Zen besar dan kemudian memasuki wilayah sungai dan dari sana kita bisa pergi ke provinsi Chanari yang mendalam. Meskipun sebagian besar perjalanan ini akan dilakukan melalui rangkaian transmisi, kita masih harus menghabiskan waktu 1 bulan atau 2 di perahu rohku. Selama waktu ini, Saudara Lin mungkin merasa bebas untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat menikmati pemandangan atau melakukan latihan jarak dekat. Perahu roh Li Yifeng 10 kali lebih besar dari perahu roh biasa dan interiornya didekorasi dengan mewah. Meja dan kursi semuanya terbuat dari kayu roh dan lantai serta tempat tidur semuanya ditutupi dengan kulit binatang langka dan berharga. Setiap ruangan memberikan suasana kemewahan dan keanggunan. Tampak jelas bahwa Li Yifeng telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga di perahu roh ini. Saudara Li, apakah kerajaan ilahi bintang 7 Anda sangat jauh dari kerajaan ilahi 9 Tungku? Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming juga bertanya tentang situasi dasar dari 4 kerajaan ilahi. Keempat kerajaan ilahi dibagi menjadi kerajaan ilahi 9 Tungku, kerajaan ilahi peleburan Sublime, kerajaan ilahi Asura, dan kerajaan ilahi bintang 7. Keempat kerajaan ilahi besar ini memiliki lebih dari selusin pusat kekuatan kaisar yang terkenal dan terkenal. Selain semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang masih tersembunyi di dunia, setiap kerajaan ilahi memiliki hampir 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau mungkin lebih. Dari 4 kerajaan ilahi, yang terkuat adalah kerajaan ilahi 9 Tungku. Kerajaan ilahi 9 Tungku terkenal karena teknik alkimianya dan seluruh negeri kaya akan batu giok roh kayu dan segala jenis bahan surgawi yang berguna untuk alkimia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir setiap seniman bela diri di kerajaan ilahi 9 Tungku akrab dengan alkimia. Bahkan jika mereka bukan seorang alkemis, mereka masih memiliki pengetahuan dangkal tentang alkimia. Yang kedua dari kerajaan ilahi 9 Tungku adalah kerajaan ilahi peleburan yang sublim. Mereka terkenal dengan teknik pemurniannya dan tanah mereka menyimpan segala jenis simpanan logam dan mineral berharga. Di dalam kerajaan ilahi peleburan Sublime, 9 dari 10 seniman bela diri adalah ahli pemurnian. Hampir setiap harta warisan surgawi dari benua tumpahan langit yang tidak berasal dari zaman kuno berasal dari kerajaan ilahi peleburan agung. Yang ketiga adalah kerajaan ilahi Asura. Mereka adalah kerajaan ilahi yang relatif terisolasi dan mandiri. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada kerajaan ilahi 9 Tungku dan kerajaan ilahi peleburan Sublime, hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada sumber daya khusus yang terletak di dalam perbatasan mereka. Kerajaan ilahi Asura adalah negeri yang sebagian besar dihuni oleh seniman bela diri jalur iblis dan adat istiadat sosial di dalamnya dianggap cukup biadab. Faktanya, membunuh seseorang di depan umum di jalanan bukanlah hal yang tidak biasa atau mengasyikkan. Dan yang terakhir adalah kerajaan ilahi bintang 7. Mereka juga tidak memiliki sumber daya khusus, menyebabkan perkembangan kerajaan ilahi mereka menjadi sangat terbatas. Kerajaan ilahi bintang 7 terkenal dengan formasi susunannya, namun tidak peduli seberapa kuat formasi susunannya, itu tetap merupakan keterampilan tambahan. Dalam hal meningkatkan budidaya seniman bela diri, mereka secara alami lebih rendah daripada kemampuan produksi massal teknik alkimia. Saudara Lin ingin pergi ke kerajaan ilahi 9 Tungku. Li Yifeng tidak terlalu terkejut mendengar permintaan Lin Ming. Kerajaan ilahi 9 Tungku dikenal sebagai negeri dengan harta melimpah dan peluang keberuntungan di setiap sudutnya.
Setiap tahun, sejumlah besar seniman bela diri akan singgah di Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku dengan harapan bahwa mereka akan menemukan harta surgawi ilahi yang akan memungkinkan mereka untuk naik ke kejayaan dengan satu lompatan. Namun, area yang memiliki peluang keberuntungan semuanya berada di bawah kendali ketat, Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku tidak akan dengan mudah membiarkan orang luar mendapatkannya. Meski begitu, sejumlah besar seniman bela diri masih datang untuk merasakan beragam tanah suci bela diri di benua tumpahan langit. Itu rencananya, saya ingin pergi ke Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku untuk mencari batu giok roh kayu. Lin Ming berkata dengan jujur. Tidak ada apapun yang disembunyikan dan jika dia berbicara dengan Li Yifeng, mungkin pangeran ini mungkin mengetahui beberapa saluran yang bisa dia akses. Giok roh kayu. Setelah Li Yifeng mendengar ini, matanya berbinar, jadi saudara Lin juga pecinta batu giok, kata Li Yifeng. Kemudian, dia mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan kotak kayu persegi sepanjang 1 kaki. Saat dia membuka kotak ini, energi asal kayu yang sangat ringan namun murni tiba-tiba muncul. Saat Lin Ming mengintip ke dalam, dia bisa melihat 4 potong batu hijau berbentuk kasar yang tampak tidak beraturan. Tampaknya itu adalah batu giok yang belum diukir, tanpa diragukan lagi, ini adalah batu giok roh kayu. Selain itu, di samping keempat potongan batu giok roh kayu yang kasar ini juga terdapat kuda giok yang diukir dengan indah. Bahan yang digunakan untuk membuat ini juga adalah batu giok roh kayu. Seekor kuda giok yang diukir dari giok roh kayu. Lin Ming terkejut. Dalam ingatan para tetua tertinggi di alam para dewa, terdapat banyak kenangan akan ukiran batu giok roh kayu, aksesoris, perkakas, dan lain sebagainya. Lin Ming hanya melirik hal-hal ini. Bagaimanapun, harta karun artistik semacam ini tidak banyak berguna dalam budidaya seni bela diri seseorang. Yang dia pedulikan hanyalah teknik alkimia dari alam para dewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ukiran batu giok roh kayu di alam para dewa juga akan ada di benua tumpahan langit. Haha, kuda giokku ini cukup bagus kan? Saya menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk memenangkan ini di lelang. Ini adalah harta karun kuno yang diukir oleh seorang ahli dari 10.000 tahun yang lalu. Li Yifeng sombong, penuh kebanggaan dan ingin pamer ke Lin Ming. Dia jelas sangat mencintai ukiran batu giok ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba muncul. Li Yifeng, aku tidak percaya kamu menggunakan sejumlah besar batu esensi roh kerajaan ilahi untuk secara diam-diam membeli kuda giok roh kayu. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Sang Chen. Lin Ming mendongak, melihat bahwa orang yang berbicara dengan cepat adalah Tuan Murong. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Batu esensi roh adalah jenis batu roh yang bahkan lebih baik daripada batu esensi sejati untuk budidaya. Nilai batu esensi roh tingkat rendah kira-kira mendekati batu esensi sejati kualitas terbaik. Senyuman Li Yifeng membeku di wajahnya, dasar tomboy Murong palsu. Jika kamu macam-macam denganku, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Batu esensi roh yang diberikan Sir Sang Chen kepadamu adalah untuk kamu budidayakan, bukan untuk kamu beli mainan. Murong membantah. Siapa bilang giok roh kayu tidak bisa digunakan untuk pelatihan? Ukiran batu giok semangat kayu tentu mahal sebagai aksesori, tetapi juga memiliki efek meningkatkan jiwa. Semakin jauh kultivasi seseorang, semakin penting peran jiwa. Orang sepertimu tidak dapat memahami hal ini. Apa yang dikatakan Li Yifeng memang benar, giok roh kayu memang merupakan bahan yang bagus untuk meningkatkan jiwa. Selain digunakan dalam alkimia, giok roh kayu juga dapat diserap oleh seniman bela diri untuk pelatihan. Namun, karena giok roh kayu didasarkan pada energi asal kayu, hanya seniman bela diri dengan atribut kayu yang dapat menggunakannya. Jika tidak, menggunakan giok roh kayu untuk pelatihan hanya akan sia-sia. Bahkan jika seseorang tidak memahami alkimia, seorang seniman bela diri yang tidak cukup beruntung memiliki atribut kayu juga dapat membawa giok roh kayu di sisinya. Secara bertahap, energi asal kayu yang kaya dari giok roh kayu akan meresap ke dalam seniman bela diri dan menyehatkan jiwa mereka. Namun, batu giok roh kayu dalam bentuk paling dasarnya kasar dan terjal, ada banyak orang yang merasa tidak enak membawa sesuatu yang jelek dan tidak indah di sisinya sepanjang waktu. Dengan demikian, keterampilan mengukir batu giok roh kayu perlahan menyebar, dan seni mengukir bahan ini menjadi semakin halus dan elegan. Sekarang, bahkan ada beberapa seniman bela diri yang membawa ukiran giok roh kayu sebagai aksesori, bahkan tidak membelinya dengan tujuan membantu menyehatkan jiwa mereka. Hentikan sikap menyesatkanmu yang cerewet itu. Jika Anda ingin membantu menyehatkan jiwa Anda maka membawa sepotong batu giok roh kayu yang belum dipotong akan sama saja, Anda tidak perlu membawa-bawa kuda batu giok yang mahal. Saya akan pastikan untuk melaporkan masalah ini kepada atasan Anda, kata Murong dengan sikap acuh tak acuh yang angkuh, cahaya serius di wajahnya. Terserahlah, aku terlalu malas untuk mengganggumu, Li Yifeng terlihat tidak ingin membuang waktu untuk berdebat. Kemudian, dia tiba-tiba berputar ke arah Lin Ming, matanya berbinar, haha, saudara Lin, jika kamu menyukai giok roh kayu maka izinkan aku membawamu ke beberapa alun-alun kota terkenal yang menghususkan diri pada giok roh kayu nanti sehingga kamu dapat membuka matamu. Li Yifeng jelas memiliki pemahaman yang baik tentang pasar giok roh kayu, dan segera mulai berbicara dengan Lin Ming tentang beberapa alun-alun kota giok roh kayu yang luas, merinci kelebihan dan kekurangan masing-masing pasar. Kemudian, setelah melakukan gerakan-gerakan yang berkembang pesat dalam segala hal, dia akhirnya berputar kembali ke kuda giok kesayangannya.
Lihatlah kuda giok ini. Detail ukiran yang sangat indah berasal dari tangan seorang Grandmaster ukiran bernama Suan Ken. Sedangkan untuk batu gioknya, itu berasal dari batu giok roh kayu sungai kuno berusia 250.000 tahun. Semakin tua batu giok roh kayu, semakin tinggi kualitasnya dan semakin mahal harganya. Giok roh kayu memiliki karakteristik khusus, ia mampu secara mandiri menyerap energi asal kayu dari energi asal langit dan bumi di dunia dan menggunakan energi ini untuk menghidupkan dirinya sendiri. Jadi, meskipun giok roh kayu perlahan-lahan akan kehilangan sebagian energi asalnya seiring berjalannya waktu, laju ini melambat secara drastis karena kemampuannya untuk melengkapi dirinya sendiri. Selain itu, seiring berjalannya waktu, energi asal kayu di dalam giok roh kayu akan menjadi semakin murni kualitasnya. Lin Ming tidak peduli siapa Suan Ken ini, dia juga tidak tertarik pada giok roh kayu sungai kuno. Tapi, yang bisa dia pastikan adalah bahwa kuda giok berukir di tangan Li Yifeng ini berusia paling banyak 120.000 hingga 130.000 tahun. Sepertinya Li Yifeng telah ditipu oleh seseorang. Sebenarnya ditipu seperti ini juga normal. Sangat sulit untuk menilai usia giok roh kayu, dan bahkan alkemis berpengalaman pun akan membuat kesalahan. Masyarakat umum bahkan mungkin tidak akan bisa membedakan antara giok roh kayu asli dan palsu. Ada ahli di luar sana yang dapat menggunakan batu esensi roh atribut kayu dan bubuk giok roh kayu untuk membuat batu giok roh kayu palsu yang hampir mustahil dibedakan dari aslinya. Saudara Li, bolehkah saya mendapatkan biji giok roh kayu mentah itu? Lin Ming tidak berniat mengungkapkan kepada Li Yifeng bahwa dia telah ditipu. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama dia senang dengan pembeliannya, dan Li Yifeng mungkin tidak mempercayainya sejak awal. Alasan Lin Ming meminta batu mentah ini adalah karena dia ingin mencoba alkimia. Dia sudah mempelajari teknik alkimia untuk waktu yang sangat lama, dan selain mencoba resep tingkat rendah yang tidak memerlukan giok semangat kayu, Lin Ming belum mencoba untuk memperbaiki pil tingkat tinggi. Saudara Lin menginginkan biji mentah ini. Tidak masalah. Li Yifeng segera mengangguk. Dia menyukai batu giok roh kayu, tapi itu hanya ukiran batu giok roh kayu. Adapun biji itu, di mata Li Yifeng tidak ada bedanya dengan batu esensi roh. Babak 762, barisan giok naga putih. Terima kasih. Berapa harga biji ini? Saya akan memberi Anda jumlah harga pasar yang setara. Meskipun Lin Ming berencana mencari batu giok roh kayu, Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku masih merupakan wilayah yang sangat luas. Selain itu, banyak lokasi yang kaya akan batu giok roh kayu telah dikurung oleh otoritas Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Jika dia ingin mencari giok roh kayunya sendiri maka dia akan membutuhkan banyak waktu. Jika demikian, maka yang terbaik adalah dia membeli sebanyak yang dia bisa dengan kekayaannya saat ini. Saudara Lin tidak mungkin berencana mempelajari teknik alkimia, kan? Li Yifeng melihat bahwa Lin Ming bukan seorang seniman bela diri atribut kayu, maka alasan yang lebih mungkin dia menginginkan giok roh kayu seperti ini adalah untuk berlatih teknik alkimia. Biasanya, begitu seorang seniman bela diri mencapai batas tertentu, biasanya mereka mempelajari beberapa keterampilan tambahan untuk membantu meredam jiwa mereka. Misalnya, Li Yifeng sendiri mempelajari formasi susunan. Itulah niatku. Li Yifeng bersiul, wah, Saudara Lin, kamu baru saja mulai mempelajari teknik alkimia dan kamu sudah ingin menggunakan giok roh kayu. Lin Ming tertawa terbahak-bahak, tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan Li Yifeng. Lagi pula, usianya baru 21 tahun jadi dia tidak mungkin mempelajari teknik alkimia terlalu lama. Dan, sesuatu seperti alkimia membutuhkan akumulasi pengalaman dan kegagalan yang berulang-ulang. Seorang pendatang baru di bidang alkimia akan memiliki peluang sukses yang sangat rendah, dan keinginan untuk berlatih membuat obat-obatan tingkat tinggi hanyalah sebuah angan-angan. Dan karena giok roh kayu sangat langka dan berharga, menggunakannya untuk melatih keterampilan seseorang sangatlah mewah. Bagaimana Li Yifeng bisa tahu bahwa Lin Ming tertarik dengan ingatan lengkap seorang alkemis Realm of the Gods? Kenangan ini termasuk keterampilan alkimia, pengalaman, dan segala macam resep. Lin Ming telah sepenuhnya mengintegrasikan sebagian besar pengetahuan ini bersama-sama, dan sekarang tingkat keberhasilannya dalam menciptakan obat-obatan tingkat rendah sudah sangat tinggi. Namun dalam ingatan tetua tertinggi alam dewa, hanya ada sedikit resep yang tidak membutuhkan giok roh kayu. Saudara Lin, jika kamu ingin mencobanya, maka aku bisa memberimu hadiah. Ada potongan biji giok roh kayu. Meski nilainya tidak rendah, Li Yifeng masih bisa membagikan dua bagian. Kami akan mengikuti harga pasar. Lin Ming tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Keduanya mendorong bola balik sebentar, dan akhirnya, Li Yifeng mencantumkan harga 4 potong batu giok roh kayu. Saat Lin Ming mendengar ini, dia benar-benar terkejut. Secara keseluruhan, keempat batu giok roh kayu ini adalah 600 batu esensi roh. Nilai batu esensi roh tingkat rendah setara dengan batu esensi sejati kelas atas, yang sama dengan lebih dari 1 juta batu esensi sejati tingkat rendah. 600 batu esensi roh bernilai lebih dari 600 juta batu esensi sejati tingkat rendah. Ketika Lin Ming menggali harta karun dari Sekte Perebutan Bulan kelas 3, selain beberapa pil dan 12 kristal setan hati yang hancur, ada juga sekitar 7.000 hingga 8.000 batu esensi sejati kelas menengah. Jika semuanya ditukar, itu bahkan tidak cukup untuk 1 juta batu esensi sejati. Seluruh simpanan harta karun Sekte kelas 3 bahkan tidak akan cukup untuk membeli sebongkah kecil batu giok roh kayu.
Lin Ming juga memperkirakan bahwa Li Yifeng memberinya harga yang lebih rendah. Bagi karakter seperti Li Yifeng, belum lagi batu esensi roh tingkat rendah, tapi mungkin bahkan batu esensi roh tingkat menengah tidak terlalu berarti baginya. Seperti ini, 600 batu esensi sejati kelas atas menghilang. Tidak memperhitungkan harta yang Lin Ming belum tukarkan dengan batu esensi roh, kekayaan Xuan Wuji telah menyusut sebesar 10%. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, maka Lin Ming akan bangkrut dalam waktu singkat. Apakah aku benar-benar harus menjual tulang dewa iblis tingkat surga itu? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia masuk ke kamarnya sendiri dan memulai resep alkimia pertamanya menggunakan giok roh kayu. Kenangan alkemis Realm of the Gods itu sangat lengkap tanpa banyak lubang. Keahlian, teknik, dan pengalamannya dalam alkimia sangat mendalam dan kompleks, jauh lebih kompleks daripada teknik prasasti yang dipelajari Lin Ming sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa budidaya Lin Ming telah meningkat pesat sejak saat itu, keinginan untuk mempelajari teknik alkimia ini hanyalah mimpi di dalam mimpi. Dibutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk membesarkan seorang alkemis. Alasan mengapa hampir semua alkemis di seluruh benua tumpahan langit terkonsentrasi di Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku adalah karena mereka memiliki sumber daya yang memadai. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang kaya yang kotor, menjijikkan, dan memuakkan. Dan mengesampingkan 9 kerajaan ilahi Tungku, 3 kerajaan ilahi lainnya mungkin tidak dapat menghasilkan seorang alkemis kelas atas. Hal ini disebabkan konsumsi sumber daya yang terlalu tinggi, keuntungannya tidak sama dengan kerugiannya. Selain itu, warisan teknik alkimia mereka terlalu kurang. Tapi bagi Lin Ming, teknik alkimia yang dia pelajari berada pada tingkat yang luar biasa tinggi daripada yang bisa dicapai oleh Grandmaster Alkemis manapun dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Jika dikatakan bahwa Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku perlu menggunakan 100 jin giok roh kayu untuk melatih seorang Grandmaster Alkemis, maka bagi Lin Ming untuk mempelajari alkimia sendiri mungkin memerlukan beberapa ribu jin giok roh kayu. Perkiraan ini sudah termasuk fakta bahwa Lin Ming telah mewarisi dasar teknik alkimia Realm of the Gods serta sejumlah pengalaman yang beragam. Apa yang ingin dia perbaiki adalah obat ajaib yang mampu membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang Istana Dao. Bahan tingkat terendah untuk jenis obat-obatan ini adalah bahan-bahan seperti buah dewa emas dalam dan bahan surgawi lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan giok roh kayu, tidak hanya membutuhkan kuantitas tetapi juga membutuhkan kualitas. Dalam ingatan penatua tertinggi alam para dewa, obat-obatan terbaik seringkali membutuhkan batu giok roh kayu berkualitas tinggi yang berumur beberapa juta tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Ini sudah melampaui pemahaman alkemis manapun di Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Sebulan kemudian, Lin Ming dan kelompoknya melewati rangkaian transmisi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya tiba di wilayah tengah benua tumpahan langit. Saat Lin Ming melihat ke bawah dari perahu rohnya, dia melihat bahwa tepat di bawahnya sebenarnya ada gurun yang luas dan terpencil. Apakah kita dekat dengan 4 kerajaan ilahi? Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Dalam imajinasinya, keempat kerajaan ilahi adalah negeri yang sangat ramai dengan tanah suci yang megah di mana-mana. Namun saat ini, mereka telah terbang melalui gurun yang tampaknya tak berujung selama berhari-hari. Dan sebelum gurun ini tidak ada apa-apa selain gurun demi gurun. Haha, memang benar, kita hampir sampai di Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Li Yifeng sudah menebak apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia melanjutkan, jangan memandang rendah gurun di bawah kita ini. Daerah ini disebut wilayah jerami. Di sebelah barat dari sini adalah gurun besar barat laut, yang juga merupakan wilayah kekuasaan Wang Yichan. Wilayah Taj adalah tempat di mana kebaikan dan keburukan ada, dengan bandit dan bajak laut gurun di mana-mana. Alasannya adalah karena ada batu giok roh kayu yang diproduksi di sini, dan area ini juga tidak berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Jadi begitu, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu, gurun di bawah mereka ini dulunya adalah hutan yang luas dan subur dengan energi asal yang sangat kaya dan segala jenis material surgawi yang tumbuh di dalamnya. Namun, karena berbagai perubahan geologis, urat nadi roh telah layu dan hutan akhirnya berubah menjadi gurun. Pohon roh dan tanaman roh juga telah terkubur di bawah tanah seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menjadi tanah yang dipenuhi batu giok roh kayu yang terkubur. Li Yifeng menghela nafas sambil mengenang masa lalu, untuk gurun ini, telah terjadi banyak perang yang terjadi dengan sungai darah yang tak ada habisnya mengalir di atas daratan. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil kendali tunggal atas tanah ini dan dengan demikian tanah ini menjadi tanah bebas tempat semua negara besar bercokol. Ada juga sejumlah besar situs transaksi giok roh kayu di sini dengan segala jenis ukiran dan aksesoris giok roh kayu. Barang-barang ini berpindah tangan setiap saat, yaitu, tempat ini adalah lubang runtuhan bagi sejumlah besar batu esensi roh. Ukiran dan aksesoris roh kayu harus memiliki sejarah beberapa ribu tahun serta berasal dari tangan seorang pengrajin terkenal untuk mendapatkan pengakuan sebagai harta karun giok kuno oleh seseorang seperti Li Yifeng. Alkemis Realm of the Gods memiliki beberapa kenangan terkait dengan hal-hal ini. Faktanya, alkemis itu sebenarnya adalah Grandmaster ukiran batu giok roh kayu. Mengukir batu giok roh kayu juga merupakan metode bagi para alkemis untuk melatih fokus dan ketepatan mereka, membantu mereka dengan cara kecil untuk melunakkan dan menyempurnakan jiwa mereka sendiri. Alkemis Realm of the Gods itu juga telah mengumpulkan sejumlah besar ukiran dan aksesoris kuno. Tentu saja,
Harta karun ini memiliki sejarah setidaknya 60.000 hingga 70.000 tahun, bahkan ada yang berusia ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Itu jauh dari apapun yang bisa dibandingkan dengan benua tumpahan langit. Saudara Lin, saya akan membawamu ke suatu tempat hari ini. Ini adalah tempat yang bagus, dengan terlalu banyak hal baik di dalamnya. Aku akan mengajakmu membuka matamu. Ketika Li Yifeng berbicara tentang tempat itu, matanya mulai dipenuhi kegembiraan. Oke, apa yang paling dibutuhkan Lin Ming sekarang adalah giok semangat kayu. Dia pastinya tidak akan menolak pergi ke tempat seperti itu. Itu benar, jangan beritahu Murong tentang hal ini, hanya kita berdua bersaudara yang akan pergi. Murong itu benar-benar akan menggangguku sampai mati. Kata-kata Li Yifeng memiliki nada yang sangat familiar bagi mereka. Seniman bela diri umumnya menyebut satu sama lain sebagai saudara, sebagai tanda kesopanan, tapi Li Yifeng ini sepertinya memperlakukan Lin Ming seolah-olah mereka benar-benar bersaudara. Sehari kemudian, perahu roh Li Yifeng berhenti di sebuah kota kecil di gurun pasir. Setelah tidak beristirahat dengan baik selama sebulan penuh, ia memutuskan untuk beristirahat malam yang nyenyak di sini dan juga mencari kesempatan untuk mengusir Murong yang menyebalkan itu. Li Yifeng membawa Lin Ming dan Qinger membuat 7 atau 8 lingkaran mengelilingi seluruh kota sebelum akhirnya menemukan sebuah bangunan batu yang sederhana dan tampak biasa. Dari luar, bangunan batu ini tidak memiliki satupun tanda. Hanya ada 4 kata yang tertulis di atas pintu gedung, barisan giok naga putih. Setelah memasuki rumah batu, Lin Ming akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ruang interiornya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan perabotannya agak kasar. Segalanya tampak terbentuk dari bebatuan kasar di gurun pasir. Meja batu dan kursi batu sepertinya dipahat dengan pedang bahkan tanpa dipoles. Di sisi ruangan ada meja batu dengan teh yang disediakan untuk para tamu. Dan di sisi lain ruangan itu ada deretan rak kayu. Setiap rak memiliki berbagai macam ukiran batu giok dan aksesoris yang diletakkan di atasnya, mulai dari yang setinggi 1 kaki hingga yang sekecil cincin. Koleksi barangnya sangat mempesona dan beragam. Di depan rak-rak ini ada seorang pria parubaya yang mengenakan topi kulit. Pria itu bertubuh kokoh dan ada bekas luka tebal di wajahnya. Tidak diketahui pakaiannya terbuat dari kulit binatang apa, tapi kerahnya terbuka lebar dan lengan bajunya jauh lebih pendek dari lengannya. Pakaiannya memiliki kancing logam yang tampak berat, masing-masing sebesar kepalan tangan bayi. Pakaian semacam ini memiliki kesan yang sangat kasar dan biadab, itu sangat cocok dengan gurun di sekitar mereka. Ketika pria yang terluka itu melihat Li Yifeng mendekat, dia segera tersenyum menyambut, Tuan Li. Pantas saja aku mendengar suara murai keberuntungan dari gerbang tadi, sepertinya saya menghormati tamu yang berkunjung hari ini. Pria yang memiliki bekas luka itu tampak kasar dan tidak praktis tetapi mulutnya penuh dengan madu, jelas dia ahli dalam mencium pantat. Kemudian dia mengambil nada berbisnis dan bertanya, apakah Tuan Li ada di sini untuk membeli sesuatu hari ini? Kami baru saja menemukan sepasang gelang kuno, apakah Tuan Li ingin melihatnya? Mendengar perkenalan penuh perhatian pria yang terluka itu, mata Li Yifeng berbinar. Ketertarikannya benar-benar tergugah. Bagus, mari kita lihat. Saat suara Li Yifeng turun, sekelompok orang lain masuk dari luar. Pria yang memimpin mengenakan jubah naga bersulam kuning dan dia memiliki sepasang bola hijau di tangannya yang terus-menerus dia gosok. Bola-bola ini sebenarnya terbuat dari batu giok roh kayu. Bukankah itu Tuan Li yang hebat? Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini, di White Dragon Jadero. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Apakah tangan Tuan Li gatal dan ingin membeli oleh-oleh kecil dari sini? Pria berjubah naga kuning itu tersenyum tipis. Dari nada suaranya jelas dia berasal dari suatu kekuatan besar dan berpengaruh. Li Yifeng mengerutkan kening ketika melihat pria ini datang. Jelas sekali bahwa dia dan pria ini tidak bersahabat. Bab 763, Cara Menghasilkan Uang. Pria berjubah naga kuning ini adalah Zhou Kun, putra kedua Pangeran Agung Kayu Besi Kerajaan Peleburan Luhur. Pada satu titik, dia pernah menjadi kandidat kuat untuk menjadi penerus Pangeran Agung Kayu Besi. Di dalam kerajaan ilahi, penerus Pangeran Agung diputuskan dengan metode yang berbeda dari di negara Fana. Di wilayah Fana tersebut, mereka mengambil putra tertua dari istri sebagai penerusnya. Namun, di 4 kerajaan ilahi, gelar penerus adalah milik siapapun yang memiliki tingkat bakat tertinggi. Beberapa tahun yang lalu, Zhou Kun menjadi pusat perhatian yang sangat kuat padanya. Namun setelah berjuang keras untuk menjadi penerusnya, ia akhirnya kalah dari adik keempatnya. Sejak itu, kehadirannya tidak terlalu diperhatikan dan jarang terlihat di depan umum. Dari segi status, Zhou Kun secara alami jauh lebih rendah daripada Li Yifeng. Meskipun kekuatan nasional kerajaan ilahi peleburan Sublime jauh lebih tinggi daripada kerajaan ilahi bintang 7, Zhou Kun hanyalah seorang putra gagal yang bahkan tidak bisa menjadi penerus Pangeran Agung. Adapun Li Yifeng, dia adalah pangeran sejati kerajaan ilahi bintang 7, jadi peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Zhou Kun. Meskipun statusnya tidak sebanding dengan Li Yifeng, Zhou Kun tidak berniat menunjukkan rasa hormat pada Li Yifeng. Ketika keduanya masih muda, mereka telah memasuki alam mistik bersama. Karena mereka menemukan kesempatan keberuntungan yang sama pada saat yang sama, mereka terlibat dalam pertempuran brutal satu sama lain. Sejak saat itu, permusuhan itu terus berlanjut hingga sekarang. Zhou Kun juga suka mengoleksi ukiran batu giok roh kayu.
Karena dia sering datang ke White Dragon Jadero untuk membeli barang, wajar jika dia bertemu Li Yifeng di sini. Hehe saudara Li, kenapa saya tidak melihat permaisuri masa depan Anda, Tuan Murong? Saya mendengar bahwa, Tuan Murong telah mengekang Anda dengan ketat. Setelah datang ke barisan giok naga putih ini, apakah Anda tidak takut, Tuan Murong akan mengeluh tentang Anda? Saya ingin tahu apakah saudara Li akan dihukum dengan duduk di kursi nakal dan menghadap ke dinding untuk merenungkan kesalahan Anda. Saat Lin Ming mendengarkan kata-kata Zhou Kun, jelas bahwa dia tahu bahwa Nona Murong yang berpenampilan silang itu sebenarnya adalah calon istri Li Yifeng. Namun bagi Zhou Kun, dia selalu mengingat kata, Tuan, jelas-jelas mengejek pilihan pakaian aneh calon istri Li Yifeng. Saat Zhou Kun selesai berbicara dengan Li Yifeng, Qinger akhirnya menjadi marah. Zhou Kun, apakah kamu salah minum obat hari ini? Kudengar sejak kau kehilangan posisi penerus, kau berubah menjadi anjing gila yang selalu menggigit siapapun yang dilihatnya. Bukan urusanmu apa yang dilakukan kakak keluargaku, Murong, atau kemana dia pergi. Qinger awalnya adalah orang yang sulit diatur. Meskipun dia bertingkah seperti gadis yang baik di depan Li Yifeng, dia masih tidak mau menerima kerugian dari orang lain dan kata-kata yang keluar dari mulutnya setelah berbicara bisa sangat beracun. Zhou Kun awalnya ingin mengatakan lebih banyak tetapi mulutnya langsung tertutup oleh kata-kata Qinger. Apa yang dia katakan benar-benar menyentuh semua titik sakitnya, menunjukkan semua kekurangannya. Sepanjang hidupnya, kekalahan dalam pertarungan untuk menjadi penerus adalah kemunduran dan frustrasi terbesar dalam hidupnya. Kulit Zhou Kun tenggelam dan dia dengan dingin berpunuk, tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Bukan karena dia takut pada Qinger tapi dia hanya enggan berdebat dengan seorang pelayan belaka. Jika mereka benar-benar mulai bertengkar secara verbal maka reputasi Qinger tidak akan menjadi masalah tetapi reputasinya sendiri akan menderita. Pada saat ini, pria yang terluka itu melangkah di antara mereka sebagai mediator. Saudara sekalian, semua orang di sini adalah karakter tingkat tinggi dari 4 kerajaan ilahi. Mari kita semua mengambil langkah mundur dan menikmati masa depan yang lebih cerah bersama-sama. Pria yang terluka itu tertawa. Dia juga menaruh perhatian khusus pada pertengkaran ini. Jika dua tamu bertengkar satu sama lain maka akan berguna baginya untuk menaikkan harga. Tapi, jika pergumulan ini berlangsung terlalu jauh dan tidak ada yang saling bertatap muka, maka dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan di sini. Itu benar Naiveskar, kudengar kamu baru saja mengatakan ada beberapa hal bagus beberapa waktu lalu. Cepat dan biarkan aku melihatnya. Zhou Kun dengan tidak sabar berkata sambil melambaikan tangannya. Kata-kata Qinger saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Besar, rekan-rekan sekalian, silakan menikmati dan melihat-lihat dulu. Orang besar Naiveskar dengan hormat berkata kepada Li Yifeng dan Zhou Kun. Namun, dia tidak repot-repot memperhatikan rombongan Lin Ming atau Zhou Kun. Jelas sekali dia menganggap Lin Ming sebagai salah satu pengikut Li Yifeng. Semua orang merasa bebas untuk melihatnya. Setiap item memiliki nomor di bawahnya dan harga yang sesuai di slip giok ini. Kata Naiveskar yang bertubuh besar sambil melambaikan slip giok di tangannya. Di Jadero, harga privat tidak dipublikasikan. Jika pengunjung yang penasaran datang hanya untuk melihat-lihat maka manajer tidak akan repot-repot memberitahu mereka harganya atau akan membuat harga yang sangat mahal untuk mengusir mereka. Hanya ketika pelanggan sejati datang, manajer di sini akan menuliskan harga sebenarnya dari slip giok dan memberikannya kepada pelanggan. Saudara Lin, mari kita melihat-lihat. Kebanyakan barang di sini palsu, jadi jika Anda berpikir untuk membeli sesuatu, sebaiknya jangan beli, jangan sampai Anda rugi. Palsu, Lin Ming bertanya, tertegun. Ya, ini adalah aturan tak terucapkan di Jadero. Di Jadero, ada 7 item palsu untuk setiap 3 item asli. Dan terkadang ada 9 barang palsu untuk setiap 1 barang asli. Jika Anda pergi keluar dan melihat-lihat kios, mungkin semua barang di sana mungkin palsu. Jika Anda benar-benar ingin memastikan bahwa apa yang Anda beli adalah asli maka Anda hanya bisa pergi ke rumah lelang yang bagus. Tapi, harga di rumah lelang yang bagus akan jauh lebih mahal daripada di sini. Jadi begitulah, Lin Ming terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun benua tumpahan langit dan alam para dewa adalah 2 tingkat keberadaan yang sangat berbeda, ada banyak sekali kesamaan. Di alam para dewa, sebagian besar ukiran batu giok roh kayu adalah palsu. Jika seseorang ingin membeli ukiran batu giok roh kayu asli maka mereka bisa pergi ke rumah lelang, tapi harganya akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang rela pergi ke toko untuk mempertaruhkan peruntungannya dalam melakukan pembelian, rela menerima kerugian yang berulang-ulang. Aturan Jadero adalah semua pembelian bersedia, jika seseorang membeli barang palsu mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Li Yifeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, barang-barang lama ini dijual dengan harga yang sangat mahal dan keuntungannya sangat tinggi. Tapi, faktanya barang tiruan tersebut juga tidak murah. Jika aku tidak bisa melihat melewatinya untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu, maka yang bisa kulakukan hanyalah menyalahkan penglihatanku sendiri. Beberapa tahun yang lalu saya membeli layar lipat giok roh kayu. Saya pikir itu adalah karya seorang Grandmaster bernama Xuan Jiong dari 20.000 tahun yang lalu, tetapi kenyataannya adalah saya menipu diri sendiri. Karena itu saya terpaksa menghadapi tembok kurungan selama 1 tahun penuh, sehingga Zhou Kun hanya menggunakan masalah ini untuk menghina saya. Saat Li Yifeng berbicara, dia juga menggunakan persepsinya untuk memeriksa dengan cermat ukiran batu giok roh kayu.
Salah satu keistimewaan giok roh kayu adalah mampu melindungi dari persepsi. Bahkan penatua tertinggi Laut Ilahi bisa melepaskan gagasan untuk menembus batu giok roh kayu bahkan setengah inci dengan persepsi mereka. Li Yifeng melepaskan persepsinya. Dia hanya bisa dengan santai menyentuh permukaan batu giok roh kayu dan merasakan tekstur, kilau, dan kualitasnya selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga mencermati gaya ukiran dan gaya lukisan giok roh kayu. Setiap Grandmaster memiliki gaya uniknya masing-masing yang mereka terapkan pada karyanya. Namun, tidak ada kekurangan ahli peniru, jadi mengidentifikasi kebenaran lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Li Yifeng telah bermain-main dengan ukiran batu giok roh kayu selama beberapa tahun sehingga dia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Saat dia memeriksa karya-karya ini, dia juga menjelaskan kepada Lin Ming di sampingnya, setelah batu giok roh kayu diukir, ia akan menyerap energi asal atribut kayu setiap tahun dan perlahan-lahan membentuk tekstur seperti rambut halus di permukaan. Tekstur ini sangat sulit untuk dirasakan, dan bahkan ada beberapa ahli yang sangat terampil yang dapat mereproduksi tekstur ini. Orang-orang ini biasanya adalah seniman bela diri dengan atribut kayu. Mereka dapat menggunakan energi atribut kayu di dalam tubuh mereka sendiri dan meninggalkan struktur seperti rambut halus serupa pada batu giok roh kayu, sampai pada titik di mana bahkan seorang master pun tidak dapat membedakan antara itu dan aslinya. Misalnya, ukiran naga ini, aku sudah melihatnya beberapa kali, namun aku tidak bisa mengambil keputusan tentangnya. Saat Li Yifeng mengatakan ini, dia dengan getir meletakkan kembali ukiran naga itu ke rak. Saat Lin Ming melihat penampilan Li Yifeng, dia tidak bisa tidak bertanya, berapa banyak batu esensi roh yang diukir naga ini. 3.300. Li Yifeng menghela nafas panjang. Meskipun Li Yifeng dapat membebani harga sebesar itu, dia tetap merasa sedih karenanya. Begitu mahal, Lin Ming menelan ludah. Setelah Xuan Wuji meninggal, dia meninggalkan sekitar 6.000 batu esensi sejati kelas atas. Ditambah dengan gabungan semua harta lainnya, jika semuanya direduksi menjadi batu esensi sejati kelas atas, jumlahnya hanya sekitar 20,000 sampai 30,000. Jika dia menggunakan semua kekayaan itu untuk membeli naga berukir ini, maka dia akan bangkrut setelah membeli 7 atau 8 naga. Ini adalah seluruh kekayaan penguasa sekte kelas 5. Dibandingkan dengan 4 kerajaan ilahi, wilayah Cakrawala Selatan benar-benar merupakan daerah terpencil yang terpencil. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia bertanya pada Li Yifeng, bagaimana kalau di rumah lelang? Jika ukiran naga ini dilelang, berapa harga jualnya? Sedikit lebih dari ini. Li Yifeng mengulurkan 5 jari panjangnya. 5.000. Ya, Anda dapat melelangnya dengan harga sekitar 1.700 lebih mahal dari harga ini, dan setelah dikurangi biaya rumah lelang yang berbeda, Anda masih memiliki sisa sekitar 1.000. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Anda dapat menentukan apa yang Anda pilih itu nyata atau tidak. Jadi beginilah keadaannya. Ini adalah metode yang bagus untuk mendapatkan batu esensi roh. Mata Lin Ming cerah. Dia awalnya mengabaikan keterampilan mengukir dan kemampuan identifikasi alkemis Realm of the Gods itu. Tapi sekarang, sepertinya mereka memiliki fungsi yang sangat penting. Itu pasti bisa membantu mengatasi kekurangan batu esensi rohnya. Jika dia bisa membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, maka dia tidak perlu menghabiskan waktu sendiri untuk mencari giok roh kayu. Lin Ming segera memindahkan ingatan alkemis Realm of the Gods dan mulai merenungkannya, benar-benar membandingkannya dengan apa yang dia ketahui. Kenangan akan pecahan jiwa tidak seperti baris-baris teks dalam sebuah buku. Sebanyak apapun pengetahuan tekstual yang ia miliki, jika ia tidak mengamalkannya maka sia-sia belaka. Tapi, kenangan akan pecahan jiwa mengandung sejumlah besar pengalaman pribadi yang diperoleh dengan susah payah. Itu adalah total akumulasi pelatihan alkemis Realm of the Gods selama lebih dari 10.000 tahun. Ada banyak sekali pengalaman mengidentifikasi barang dan koleksi yang tak terhitung jumlahnya. Selama Lin Ming dapat sepenuhnya mengintegrasikan semua pengetahuan ini ke dalam dirinya, maka kemampuan identifikasinya akan meningkat ke tingkat yang konyol. Bahkan jika dia hanya bisa mencapai standar 40 hingga 50% untuk seorang alkemis Realm of the Gods, itu masih cukup untuk mengatasi masalah apapun di benua tumpahan langit. Lagi pula, ukiran batu giok roh kayu paling kuno tidak akan berumur lebih dari 70.000 hingga 80.000 tahun. Ini karena setelah bencana kuno di benua tumpahan langit, kebangkitan dunia seni bela diri di sini baru dimulai 70.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Li Yifeng memeriksa 3 atau 4 koleksi, setiap kali membutuhkan waktu 1 jam untuk memeriksanya. Setelah sekian lama mencari, Li Yifeng masih belum membeli apapun. Meski begitu, manajer Naiveskar tidak gugup. Bagi seorang seniman bela diri, beberapa jam bisa jadi hanyalah waktu yang dihabiskan untuk meditasi ringan, itu tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Selain Li Yifeng, Lin Ming benar-benar menutup matanya dan tampak seperti memasuki meditasi. Sebenarnya, dia dengan cepat menyatu dalam ingatan alkemis alam dewa tentang ukiran batu giok roh kayu. Dia pasti tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjadi kaya dengan mudah ini. Untuk mempraktikkan teknik alkimia, dia tidak hanya membutuhkan giok roh kayu tetapi juga sejumlah besar bahan berharga dan langka. Mengandalkan apa yang dia rampas dari wilayah Demon Laut Selatan dan istana mendalam Yin yang masih jauh dari cukup. Saya berkata kepada Brother Naiveskar, cepat tunjukkan barang baru kepada saya. Semua barang di rak ini adalah tiruan baru atau barang lama yang meragukan yang belum pernah dibeli siapapun selama beberapa tahun.
Jika Anda memiliki sesuatu yang baru saja tiba, bawalah keluar agar kita dapat melihatnya dengan baik dan membuka mata. Sebagian besar barang di sini dibeli oleh rekan Naiveskar dari para bandit di wilayah ini. Karena dia membelinya dengan harga murah, tentu saja mereka juga dijual dengan harga murah. Semua barang bagus hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk dijual kepada orang lain, jadi yang tersisa hanyalah apa yang orang lain sebut sebagai barang ambigu. Karena itu, Li Yifeng meminta rekan Naiveskar untuk mengeluarkan barang baru tersebut. Hehe, aku punya beberapa hal. Yang saya miliki di sini adalah sepasang gelang giok kuno yang baru digali. Ini adalah barang pemakaman kaisar kuno. Orang Naiveskar itu akan tetap mengeluarkan barang-barang ini, tetapi apakah dia ingin melemahkan kesabaran Li Yifeng dengan memintanya memeriksa barang-barang lama terlebih dahulu? Kemudian, minatnya pada item baru akan meningkat pesat. Ini juga merupakan salah satu bentuk pemasaran. Saat Zhou Kun mendengar rekan Naiveskar mengatakan ini, ketertarikannya juga terguncang. Dia tertawa sambil berjalan mendekat dan berkata, ada apa di sana? Keluarkan agar aku bisa membuka mataku juga. Babak 764, Gelang Giok Kuno. Ketika Li Yifeng melihat Zhou Kun menempel padanya seperti permen yang meleleh, dia tidak terlalu memikirkannya. Berbelanja di sini semua bergantung pada kemampuan masing-masing sejak awal. Berani membeli atau tidak, berani menyamai harga atau tidak, semuanya tergantung mata dan keberanian seseorang. Ketika Li Yifeng pertama kali terobsesi dengan ukiran batu giok roh kayu, dia membeli barang palsu dan membeli barang palsu. Dalam dunia ukiran batu giok roh kayu, palsu dan palsu adalah dua hal yang berbeda. Yang palsu adalah sesuatu yang baru yang disamarkan sebagai sesuatu yang lama, dibuat dengan batu giok roh kayu. Adapun barang palsu, itu tidak terbuat dari batu giok roh kayu, melainkan batu esensi roh dengan atribut kayu. Seorang seniman bela diri dengan atribut kayu di alam inti berputar atau bahkan alam penghancuran kehidupan akan menggunakan energi batin mereka untuk mengubah batu esensi roh dan kemudian mengintegrasikan sejumlah kecil bubuk giok roh kayu ke dalamnya. Giok roh kayu palsu yang dibentuk oleh seorang ahli sulit dibedakan dari yang asli. Jangankan seorang pemula yang baru memulai, bahkan para master yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bisnis ini pun akan mudah tertipu jika lalai sedetik saja. Dalam tradisi Jade Row, barang palsu baru yang disamarkan sebagai harta karun lama adalah bagian dari bisnis. Namun, menjual barang palsu sebagai barang asli akan merusak reputasi mereka dan mereka harus membayar pelanggan 10 kali lipat harga sebagai kompensasi. Ini karena apa yang mereka jual bukanlah batu giok. Jika mereka menjual barang palsu maka mereka tidak bisa disebut Jade Row. Li Yifeng telah membayar sejumlah besar uang untuk menyentuh gerbang identifikasi giok roh kayu. Dari awal yang dia peroleh hanyalah kerugian, hingga saat ini yang kerugiannya kecil, hingga masa depan di mana dia akan mendapat untung kecil, dan lebih dari itu hingga untung besar, itulah yang dia rencanakan. Tentu saja Li Yifeng memainkan permainan ini bukan demi uang tetapi karena dia murni tertarik. Tidak ada bedanya dengan manusia fana yang menyukai emas dan permata. Di 4 kerajaan ilahi, ada terlalu banyak seniman bela diri yang menyukai giok roh kayu. Khususnya seniman bela diri wanita. Jika mereka memiliki satu set perhiasan giok roh kayu asli maka tidak hanya dapat membantu menyehatkan jiwa mereka, tetapi juga dapat menerangi kecantikan dan pesona mereka sendiri. Giok roh kayu adalah barang mewah kelas atas yang diinginkan oleh semua putri bangsawan di setiap kerajaan ilahi. Kalian semua pasti haus setelah sekian lama mencari. Pertama, mari kita minum teh. Orang Naiveskar itu bertepuk tangan. Tiba-tiba 2 gadis muda bertubuh ramping dan cantik keluar sambil berjalan keluar, tubuh mereka hanya ditutupi lapisan tipis kain kasa halus sambil membawa satu set teko, cangkir, dan kompor teh. Kedua gadis muda itu meletakkan perangkat teh dan kemudian melemparkan pandangan genit ke arah Li Yifeng dan Zhou Kun. Dari balik tabir tipis yang menutupi tubuh mereka, seseorang dapat dengan jelas melihat 2 bintik merah tua di dada mereka. Zhou Kun tertawa terbahak-bahak dan meraba-raba dada kedua gadis muda itu. Adapun Li Yifeng, di bawah tatapan menghina Kinger, dia berhasil tetap sopan dan sopan. Pelacur, Kinger meludah dengan kesal saat kedua gadis muda itu melangkah mundur. Kedua gadis muda itu awalnya adalah seniman bela diri dan pendengaran mereka sangat tajam. Meskipun mereka mendengar kata-kata Kinger, mereka tidak mempermasalahkannya sama sekali. Sebaliknya, mereka terkikik dan kembali menatap Kinger, perasaan provokasi licik menutupi wajah mereka. Inilah gaya dan kekuatan gurun. Laki-lakinya kasar dan perempuan secara terbuka bersifat seksual. Bahkan pola makannya pun sangat berbeda. Misalnya saja sepoci teh ini. Meski disebut teh, kenyataannya lebih mirip sup. Ada mentega dan suiran daging binatang buas yang ditambahkan, serta sejumlah bumbu. Lin Ming menyesapnya dan hampir tersedak, bau dagingnya tak tertahankan. Aroma teh yang tadinya lembut benar-benar dikalahkan dan tercampur dengan daging, sehingga mustahil untuk dicicipi. Lin Ming tidak tahan untuk menyesapnya lagi. Sungguh, ini cukup sulit. Li Yifeng menatap lurus ke arahnya dan tertawa. Dia jelas menyadari rasa teh ini dan belum mengambil satu langkah pun ke arah itu. Adapun Zhou Kun, dia meminum teh dengan penuh semangat. Lin Ming terdiam, orang ini benar-benar memiliki selera yang aneh. Baiklah, mari kita mulai. Saat rekan Naiveskar itu melihat Zhou Kun meminum secangkir tehnya, dia bertepuk tangan sekali lagi. 2 gadis cantik yang melayani kembali, menyebabkan Kinger memasang ekspresi garang.
Kedua gadis muda itu masing-masing memegang nampan di tangan mereka yang dilapisi sutra merah. Baki pertama dibuka, memperlihatkan pipa rokok berwarna hijau. Ada pula pencaksilat yang suka merokok, padahal yang diisapnya bukanlah tembakau biasa, melainkan berbagai cacahan tanaman spiritual yang memiliki ciri-ciri tembakau. Ada beberapa campuran berkualitas tinggi yang berharga 1 atau 2 batu esensi roh untuk setiap penggunaan. Untuk mengisap tembakau rohani yang diparut seperti itu tentu saja diperlukan pipa rokok yang bagus. Pipa rokok giok roh kayu awalnya diisi dengan energi atribut kayu itu sendiri. Bisa menyatu dengan tembakau khusus, membuatnya semakin harum, bahkan memberikan efek menyehatkan jiwa. Ini adalah pipa rokok giok roh kayu yang dibuat 5.000 tahun yang lalu. Keahliannya luar biasa, dan harganya 1.300 batu esensi roh. Saya tidak akan membicarakannya lebih jauh. Para tamu, silakan lihat sendiri. Orang Naiveskar itu mengangkat pipa rokok giok roh kayu. Lin Ming melihatnya. Hal pertama yang dia selidiki bukanlah tahun pembuatan pipa rokok, melainkan bahan pembuatnya. Dari tekstur giok roh kayu hingga fluktuasi energi atribut kayu, dia perlahan-lahan memahami semua ini dan lebih banyak lagi. 13,000 sampai 14,000 giok roh kayu kelas 9, kualitasnya juga tidak terlalu buruk. Giok roh kayu memiliki ukuran nilainya yang berbeda-beda. Salah satunya adalah usia. Semakin lama giok roh kayu itu ada, semakin berharga jadinya. Giok roh kayu juga memiliki tingkatan, nilai tinggi bahkan lebih penting daripada usia giok roh kayu. Misalnya, giok roh kayu yang dibentuk oleh bunga hati iblis yang terkubur akan memiliki tingkatan beberapa lebih rendah daripada giok roh kayu yang dibentuk dari akar naga nirwana 10.000 tahun. Tapi, giok roh kayu yang terbentuk dari akar naga nirwana 10.000 tahun akan memiliki tingkatan yang beberapa lebih rendah daripada giok roh kayu yang terbentuk dari buah dewa emas dalam. Tingkatan tanaman spiritual yang merupakan asal-muasal giok roh kayu adalah faktor terpenting dalam kualitasnya. Setelah melihat kualitas giok roh kayu, Lin Ming mulai menilai tahun pembuatan pipa rokok. Kilaunya agak redup, dan ada beberapa percikan warna samar seperti serpihan fluorit yang tercampur. Ini adalah yang spesial kilap yang terbentuk dari sisa-sisa kotoran logam pada permukaan batu giok roh kayu selama beberapa ribu tahun. Berdasarkan hal ini saja, serta energi murni dari giok roh kayu, Lin Ming menetapkan bahwa pipa rokok ini harus berusia sekitar 4.000–5.000 tahun. Sepertinya orang Naiveskar ini tidak berbohong sama sekali. Setelah 1/4 jam, Li Yifeng dan Zhou Kun menghentikan penilaian mereka. Saya ingin pipa rokok itu, kata Zhou Kun. Li Yifeng ragu-ragu sejenak, tidak berbicara. Jika dia berbicara maka harganya akan naik. Meskipun dia yakin 70–80% bahwa pipa rokok ini asli, jika dia memasangnya di rumah lelang, paling banyak yang bisa dia terima adalah sekitar tahun 1.700 sampai tahun 1.800 batu esensi roh. Setelah dikurangi biaya lelang, ia hanya memiliki sisa kurang dari 1.500. Hanya dengan 300 batu esensi roh, dia juga harus mengambil risiko yang signifikan. Sebenarnya tidak ada gunanya melakukan hal ini, terutama karena dia tidak merokok sehingga dia tidak tertarik pada pipa rokok itu sendiri. Orang Naiveskar itu memandang Li Yifeng dengan harapan di matanya. Ketika dia melihat Li Yifeng tidak berniat menawar, dia kecewa. Tetap saja, dia telah membeli pipa rokok ini seharga 800 batu esensi roh. Menghasilkan keuntungan lebih dari 60% dalam satu pertukaran cukup bagus. Di White Dragon Jade Row, semua transaksi diselesaikan di tempat. Zhou Kun segera mengeluarkan 1.300 batu esensi roh dan membeli pipa rokok. Hehe, item pertama hanya hidangan pembuka. Item kedua ini adalah real deal. Saya jamin Anda berdua akan menyukainya. Orang Naiveskar itu berkata dengan senang hati. Kemudian, dia menarik penutup sutra dari nampan gadis muda lainnya, memperlihatkan sepasang gelang giok darah merah cerah. Ini adalah, mata Li Yifeng berbinar. Giok roh darah. Zhou Kun juga senang. Giok roh darah adalah bentuk giok roh kayu yang sangat langka. Seringkali, material surgawi teratas memiliki binatang buas atau Saint Beast yang melindunginya. Hewan-hewan ini akan tertarik oleh energi asal kaya yang dilepaskan oleh tumbuhan spiritual, dan akan tetap berada di sisinya, melindunginya hingga ia dewasa dan matang hingga ia dapat memakannya. Namun terkadang terjadi kecelakaan. Misalnya, jika energi asal tumbuhan spiritual terlalu kuat, maka setelah binatang buas yang melindunginya menelannya, mereka tidak akan mampu menahan gelombang energi asal. Meridian mereka akan robek dan organ mereka akan matang hingga akhirnya meledak dalam kematian berdarah. Setelah itu, binatang buas ini akan dikuburkan di bawah tanah bersama dengan tumbuhan spiritual. Secara umum, binatang buas semacam ini biasanya berada pada level yang sangat tinggi. Energi dan esensi darah dari binatang buas itu perlahan dan halus akan meresap ke dalam giok roh kayu, membentuk giok roh darah yang langka. Batu giok roh kayu yang aneh ini 10 kali atau bahkan 20 kali lebih berharga daripada batu giok roh kayu biasa. Jika sepasang gelang giok ini benar-benar terbuat dari giok roh darah dan juga memiliki sejarah beberapa ribu tahun di belakangnya, harganya tidak dapat diperkirakan. Li Yifeng dan Zhou Kun masing-masing mengambil gelang dan dengan cepat mengidentifikasi karakteristiknya. Keduanya sepenuhnya asyik dengan tugas mereka. Bagi seorang kolektor giok roh kayu, semakin langka suatu barang, semakin mudah minat mereka dibangkitkan. Bahkan Kinger,
yang awalnya tidak terlalu memedulikan giok roh kayu, dipenuhi dengan ketertarikan terhadap dua gelang giok roh darah ini. Lin Ming diam-diam memperhatikan dari samping, membiarkan persepsinya menyentuh gelang untuk waktu yang lama. Ada warna kemerahan yang indah, penuh energi, dan kualitas batu giok itu sendiri sangat tinggi. Dari semua aspek, itu tampak seperti batu giok roh darah asli. Namun, Lin Ming sebenarnya merasakan energi kematian samar yang berasal dari batu giok. Energi kematian, meskipun giok roh darah terbentuk dari benda mati, setelah puluhan ribu tahun energi kematian itu seharusnya sudah memudar sekarang. Kecuali, Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Li Yifeng, biarkan saya melihatnya. Biasanya, untuk menilai sesuatu secara menyeluruh, seseorang harus menggunakan seluruh inderanya. Mereka harus melihat, merasakan, menyentuh, bertanya, mendengarkan, dan mencium. Melihat adalah dengan menggunakan mata, perasaan adalah dengan menggunakan persepsi, menyentuh adalah menyentuh dengan tangan, bertanya adalah untuk memastikan benar atau tidaknya apa yang dikatakan pemiliknya, mendengarkan adalah mendengar suara yang dihasilkannya, dan mencium adalah dengan mencium aroma samar yang dikeluarkannya. Giok roh kayu asli memiliki bau kayu yang sangat samar. Seorang Grandmaster bahkan bisa menggunakan wewangian semacam ini untuk memperkirakan usianya. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengidentifikasi apakah gelang giok ini asli atau palsu hanya dengan melihat dan merasakannya. Li Yifeng dengan hati-hati menyerahkan gelang giok roh darah ke Lin Ming. Sebenarnya, waktu lamunan seseorang yang berharga disela oleh seseorang sama sekali tidak menyenangkan. Namun, Li Yifeng tidak mengomentari hal ini. Karena itu adalah Lin Ming, tidak apa-apa, bahkan jika dia tahu bahwa Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang ukiran batu giok roh kayu dan hanya ingin ikut bersenang-senang. Lin Ming menyentuh gelang giok roh darah dan menciumnya. Dia sudah membuat perkiraan-perkiraan. Gelang giok itu tidak mulus. Ada tekstur berpasir yang sangat halus, semua ini sejalan dengan giok roh darah asli. Namun, ketika dia menciumnya, dia merasakan aroma darah yang sangat samar. Bau yang hampir tak terlihat ini disembunyikan oleh pembuatnya dengan menggunakan metode yang cerdik. Jika seseorang tidak bersiap sebelumnya maka mustahil untuk membedakannya. Ini bukan giok roh darah tapi giok mayat. Yang disebut giok mayat adalah ketika giok roh kayu digunakan sebagai benda pemakaman dan disegel ke dalam mulut atau perut seorang seniman bela diri yang baru dikuburkan. Setelah lebih dari 10.000 tahun, darah seniman bela diri akan meresap ke dalam batu giok roh kayu, membentuk batu giok mayat. Hanya ada sedikit perbedaan antara giok mayat dan giok roh darah. Selain itu, setelah diproses dan diubah melalui upaya kolaboratif dari seniman bela diri yang ahli dalam teknik mayat dan seniman bela diri atribut kayu, produk akhirnya hampir tidak dapat dibedakan dari batu giok roh darah asli. Metode semacam ini sangat jarang terjadi. Karena giok mayat itu sendiri sudah langka, banyak Grandmaster penilai yang tidak siap juga akan tertipu oleh ini. Setelah 2 jam penilaian, Li Yifeng meletakkan gelang giok itu. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dia 90% yakin bahwa giok roh darah ini adalah yang asli. Di sampingnya, Zhou Kun juga telah menyelesaikan penilaiannya sendiri, matanya bersinar dengan sinar serakah. Meski ekspresinya agak kabur, gerakannya tampak seolah-olah dia hanya dengan enggan meletakkan gelang gioknya. Sepertinya dia sangat tergoda oleh gelang giok itu. Bab 765, Tawaran. Bagaimana, apakah kalian berdua, Tuan Muda, berminat? Ini adalah sesuatu yang digali dari makam seorang kaisar kuno, ia memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. Orang Naiveskar itu dengan gembira berkata ketika dia melihat kedua pemuda itu tertarik. Giok ini memang merupakan harta karun yang digali dari kuburan kuno, tetapi tidak diketahui apakah batu itu berasal dari makam kaisar agung kuno atau tidak. Pada saat itu, bahkan rekan Naiveskar pun tidak yakin dengan identitas kedua gelang giok tersebut ketika dia menerimanya dari orang yang menggali kuburan. Akhirnya, dia harus meminta tetua agung dari barisan naga giok putih untuk menilai item tersebut untuknya, akhirnya menentukan bahwa itu adalah giok mayat berusia 10.000 tahun dan akhirnya membelinya seharga 2.000 batu esensi roh. Giok mayat juga merupakan jenis batu giok yang berharga. Meski tidak langka atau berharga seperti giok roh darah, harganya masih lebih mahal daripada ukiran giok roh kayu biasa. Dengan metode langka dan cerdik yang digunakan untuk menyamarkannya, Naiveskar memiliki keyakinan 120% bahwa semua orang akan mempercayai kata-katanya. Berapa banyak batu esensi roh? Zhou Kun bertanya. 12.000. Harga yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Naiveskar adalah keuntungan 5 kali lipat dari biayanya. Jika sepasang gelang giok ini benar-benar dibuat dari giok roh darah, maka gelang itu pasti bisa dijual di rumah lelang seharga 25.000 sampai 30.000 batu esensi roh. Harga yang dicantumkan oleh Naiveskar sudah sangat rendah. Tapi ini masih 12.000 batu esensi roh. Bahkan jika itu adalah Li Yifeng atau Zhou Kun, mereka berdua masih harus mempertimbangkan dan mempertimbangkan lagi. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Keduanya akhirnya mengganti gelang giok, memeriksanya sekali lagi. Penilaian lanjutan ini berlangsung selama 2 jam berikutnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gelang giok kuno ini adalah yang asli. Rambut halus yang tersisa di gelang giok benar-benar terbentuk selama 10.000 tahun. Meskipun tekstur ini dapat dipalsukan, sebenarnya tidak mungkin untuk melakukannya dengan cara yang sempurna sehingga tampak benar-benar sesuai. Terlebih lagi,
Tekstur dan giok roh kayu telah membentuk kabut samar yang mekar dan gradasi warna bertahap yang tidak mungkin dipalsukan, tidak peduli betapa cerdiknya metode yang digunakan seseorang. Keduanya tetap diam. Orang Naiveskar itu tidak cemas. Dia menunggu di sana, tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya samar. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah mengatakan ini adalah giok roh darah. Sebenarnya, ini tidak penting. Aturan Jade Row yang tidak terucapkan menetapkan bahwa ada barang asli dan palsu di sini, semuanya dibeli secara sukarela. Jika seseorang tertipu maka mereka hanya bisa menyalahkan penglihatannya karena buruknya. Tidak ada yang bisa kembali dan mengeluh kecuali Jade Row benar-benar menjual batu giok palsu. Li Yifeng dan Zhou Kun mungkin memiliki identitas berpangkat tinggi, tetapi mereka juga mematuhi aturan tak terucapkan ini. Terlebih lagi, jika barisan naga giok putih dapat dibuka, mereka pasti memiliki banyak saluran pasokan dan juga kekuatan besar yang mendukung mereka dari belakang layar. Hanya karena orang Naiveskar itu membungkuk dan menjilat setiap tamu bukan berarti dia takut pada mereka. 12.000. Aku akan mengambilnya. Setelah terdiam selama setengah jam, Li Yifeng berbicara dengan tegas sambil menjilat bibirnya yang sedikit kering. Dia telah sepenuhnya memastikan bahwa ini adalah harta karun berusia 10.000 tahun. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini bukanlah giok roh darah, melainkan giok mayat. Meskipun batu giok mayat sangat langka, benda semacam ini mempunyai reputasi yang sangat suram dan tidak menyenangkan. Tidak ada wanita bangsawan di luar sana yang mau memakai sesuatu yang telah disegel dalam mayat selama 10.000 tahun. Jika sepasang gelang giok mayat ini dilelang di rumah lelang, harganya paling banyak adalah 5.000 batu esensi roh. Setelah seseorang memulai dengan harga, lebih mudah bagi orang lain untuk menambahnya. Zhou Kun mengulurkan tangannya dan berkata, saya akan menambahkan 500, 12.500. Keduanya yang saling menawar tentu saja merupakan adegan yang paling ingin dilihat oleh rekan Naiveskar itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Li, Tuan Zhou telah menawarkan 12.500, maukah Anda? 13.000. Li Yifeng menaikkan harga sebanyak 500 lagi. Saat King Er mendengar ini, dia mencengkeram dadanya dengan ketakutan, Tuan muda. Tidak apa-apa, aku memiliki 90% keyakinan pada diriku sendiri. Selalu ada risiko dalam membeli ukiran batu giok ini. Bahkan para Grandmaster penilai mempunyai momen di mana mereka akan membuat kesalahan besar, menenggelamkan semua yang telah mereka usahakan. Namun, jika tidak mau mengambil risiko maka bisa langsung pergi ke rumah lelang. Tidak hanya harganya akan lebih mahal, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi ahli penilai ukiran batu giok kuno. Mereka juga bisa menjadi pecinta dan kolektor ukiran batu giok kuno, amatir yang tidak tahu apa-apa tentang batu giok kuno. Hanya dengan bertarung dan berjuang di tempat-tempat di mana barang palsu dicampur dengan barang asli, seseorang dapat menjadi ahli sejati di bidangnya. 13.500. Zhou Kun tidak mau kalah. Tapi, bahkan baginya, mengeluarkan batu esensi roh dalam jumlah besar akan membebani keuangannya hingga batasnya. 14.000. Li Yifeng berteriak pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi saat ini, transmisi suara esensi sejati Lin Ming terdengar di telinganya. Setelah mendengarnya, ekspresi Li Yifeng tiba-tiba berubah. Lin Ming berkata, saya merasakan energi kematian yang sangat samar datang dari batu giok. Saya ingin tahu apakah saudara Li juga merasakan hal yang sama. Energi kematian. Jantung Li Yifeng melonjak. Saat dia menyelidiki gelang giok itu lebih jauh, dia mengerutkan kening lagi. Meskipun Lin Ming telah menyebutkan hal ini, Li Yifeng tidak memiliki banyak pemahaman tentang harta karun yang tidak lazim seperti batu giok mayat. Untuk saat ini dia belum berhasil mengasosiasikannya. Atau lebih tepatnya, harus dikatakan bahwa sebagai seseorang yang belum pernah melihat mayat giok, dia tidak pernah bisa memikirkan kemungkinan ini sejak awal. 14.500. Zhou Kun meneriakkan harga yang lebih tinggi, urat biru di dahinya menonjol keluar. Jika harga ini naik lagi maka dia tidak akan sanggup menanggungnya. Meskipun total kekayaannya berjumlah 50,000 sampai 60,000 batu esensi roh, sebagian besar dari kekayaan itu tersimpan dalam kepemilikan dan propertinya, dia tidak memiliki banyak batu esensi roh di tubuhnya. Tuan Zhou telah mengajukan penawaran sebesar 14.500, saya ingin tahu apakah Tuan Li, orang Naiveskar itu dengan hormat berkata bahkan ketika hatinya bersemi dengan gembira. Jika dia berhasil menjual sepasang gelang ini maka keuntungannya akan sangat besar. Setelah dia mengurangi porsi pasukan di belakang barisan giok naga putih, keuntungan itu akan cukup untuk bertahan 1 atau 2 tahun. Li Yifeng tidak yakin apakah dia harus meneriakkan harga yang lebih tinggi atau tidak. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Lin Ming terdengar lebih banyak. Lin Ming berpikir bahwa satu-satunya pengingatnya pada Li Yifeng sudah cukup untuk dia pahami, tapi sepertinya dia terlalu melebih-lebihkan teman barunya yang menyukai batu giok. Saudara Li, saya punya firasat buruk tentang sepasang gelang giok ini. Harap berhati-hati jika Anda ingin membelinya. Merasa, Li Yifeng terkejut. Dia tidak percaya pada hal-hal ilusif seperti orang yang memiliki indera sihir. Jika itu adalah orang biasa yang berbicara kepadanya maka dia akan menganggap mereka berbicara omong kosong. Namun, Lin Ming bukanlah orang biasa. Sejak Li Yifeng mengenal Lin Ming, dia merasa seolah-olah Lin Ming tertutup kabut-kabur yang tidak bisa dia tembus, dia tidak pernah bisa memahaminya sama sekali. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, Li Yifeng akhirnya menekan keinginan dalam hatinya untuk mengajukan penawaran lagi.
15.000 batu esensi roh benar-benar terlalu tinggi, dan dua peringatan Lin Ming yang terus-menerus telah membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. Jika hal-hal ini tidak seperti yang dia pikirkan, kerugiannya akan terlalu besar. Tuan Li, Anda, orang Naiveskar itu memandang Li Yifeng dengan harapan di matanya. Zhou Kun juga menatap Li Yifeng dengan gugup. Jika Li Yifeng menaikkan harga lagi, maka dia tidak akan mampu menanggungnya. Li Yifeng ragu-ragu agak lama dan akhirnya menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menyerah. Bagi seorang kolektor ukiran batu giok kuno, menyerah pada sepotong batu giok yang mereka sukai juga membutuhkan tekad dan keberanian yang besar. Li Yifeng mungkin mengertakkan gigi dan menyerah pada penawaran tersebut, tetapi jejak kekecewaan dan kesedihan tetap ada di hatinya. Orang Naiveskar itu sedikit kecewa. Jika Li Yifeng terus menaikkan harga maka keuntungannya sendiri akan jauh lebih tinggi. Zhou Kun menghela nafas lega, telapak tangannya basah oleh keringat. Itu hampir saja. Jika tawarannya lebih tinggi maka dia benar-benar tidak akan mampu mengeluarkan batu esensi roh sebanyak itu. Kalau begitu, selamat kepada Tuan Zhou karena telah mendapatkan sepasang gelang giok ini. Orang Naiveskar itu tersenyum cerah. Dia mengambil gelang giok dari piring giok gadis muda cantik itu dan kemudian menempatkannya ke dalam kotak kayu khusus sebelum menyerahkan semuanya kepada Zhou Kun. Zhou Kun juga diam-diam membayar 14.500 batu esensi roh. Li Yifeng menyaksikan keduanya menyelesaikan transaksi mereka dan rasa iri berkembang di hatinya. Mau tak mau dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bertahan saja. Setelah Zhou Kun berhasil mendapatkan sepasang gelang giok, dia tertawa dan kemudian tersenyum sambil melihat ke arah Li Yifeng. Terima kasih banyak kepada Tuan Li karena telah menolak dengan cara yang begitu rendah hati. Tuan Li seharusnya memiliki banyak batu esensi roh. Mungkin Anda khawatir akan dilaporkan oleh Tuan Murong ke keluarga Anda. Jika kamu benar-benar menghabiskan 15.000 batu esensi roh, maka aku khawatir kamu mungkin harus menghadapi tembok dalam kurungan selama 150 tahun. Hahaha. Sebelum transaksi selesai, Zhou Kun tidak berani terlalu memusuhi Li Yifeng. Bagaimanapun, latar belakang keluarga Li Yifeng lebih besar darinya. Jika Li Yifeng benar-benar memarah karena marah maka dialah yang akan menderita. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, Li Yifeng bisa menjadi gila semaunya. Li Yifeng awalnya merasa agak sedih karena dia tidak bisa membeli barang yang dia sukai, tetapi sekarang setelah diejek lagi oleh Zhou Kun, dia sangat marah. Tetap saja, dia menganggap dirinya cukup tenang saat dia dengan mengejek berkata, Zhou Kun, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Anda bahkan tidak tahu apakah yang Anda miliki itu asli atau palsu. Berhati-hatilah agar kamu tidak mampu membeli celanamu besok. Haha, menurutku saudara Li cukup tahu apakah yang kubeli itu asli atau palsu. Di bidang yang kami minati, pasti ada risikonya, tetapi jika Anda tidak berani berusaha sekuat tenaga meskipun Anda memiliki keyakinan 90% pada diri Anda sendiri, sebaiknya Anda pulang dan bermain dengan anak-anak Anda. Zhou Kun tertawa, sekali lagi mengejek Li Yifeng. Zhou Kun telah bermain di bidang ukiran batu giok selama bertahun-tahun sehingga dia dapat menilainya dengan kepastian 80-90%. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengeluarkan uang sebanyak itu. Pada saat ini, rekan Naiveskar itu berkata, Tuan Li, Tuan Zhou, mari kita semua menenangkan diri di sini. Setiap orang yang datang ke White Dragon Jade Row saya adalah tamu terhormat. Tuan Li, meskipun Anda mungkin tidak berhasil membeli sepasang gelang giok itu, toko saya masih memiliki banyak harta karun lainnya. Jika Tuan Li menyukai salah satu dari mereka maka membelinya tetap sama. Orang Naiveskar telah mengelola toko ini selama bertahun-tahun untuk mengetahui jalan hati. Meskipun sepertinya dia menengahi pertengkaran kecil ini, kenyataannya dia memanfaatkan saat Li Yifeng tenggelam dalam amarah untuk menjual lebih banyak barang kepadanya. Seorang pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu jika mereka impulsif dan emosional. Saat ini, Zhou Kun berkata, saudara Li sangat kaya. Tetap saja, sepertinya dia diatur terlalu ketat oleh wanita jantannya itu. Dia belum tentu bisa membeli apapun di sini. Orang Naiveskar itu ingin memuji kata-kata mengejek Zhou Kun. Nyatanya, dia ingin memeluk Zhou Kun sampai mati. Dia tidak hanya memberinya keuntungan hampir 13.000 batu esensi roh, tetapi sekarang dia juga membuat Li Yifeng gelisah untuk membeli barang-barang lain. Kinger dengan dingin berkata, kakak perempuan Murong dari keluarga kami mengendalikan tuan muda kami karena tuan muda kami memiliki masa depan yang menjanjikan. Anda pikir dia seperti Anda, seseorang yang gagal menjadi penerus. Siapa yang peduli padamu sekarang? Kamu hanyalah segumpal kotoran sapi yang menempel di dinding. Kata-kata Kinger bukanlah racun biasa. Biasanya dia tidak mengumpat, tapi begitu dia melakukannya, dia akan menusuk semua titik sakit mereka. Setelah Zhou Kun mendengarnya, wajahnya membiru. Li Yifeng tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Meskipun kejadian tadi telah membuatnya sedikit tertekan, dia tidak akan membiarkan hal itu terus melekat dalam pikirannya. Dia meraih pinggang Kinger dengan tangannya dan berkata, oke, aku akan memilih beberapa barang bagus hari ini untuk dibawa kembali, jangan sampai aku kembali dengan tangan kosong. Saudara Lin, apakah Anda juga ingin bertaruh pada permainan untung-untungan ini? Li Yifeng hanya berbicara tanpa berpikir kepada Lin Ming. Dia tidak berharap Lin Ming tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah, saya akan memilih beberapa hal. Saya merasa cukup beruntung hari ini.
Bab 766, ditipu. Saudara Lin, di White Dragon Jade Row, sebagian besar barang di rak ini palsu. Biasanya, 80-90% barang bagus telah diambil, dan sisanya palsu atau ambigu. Saudara Lin, jika Anda benar-benar ingin membeli sesuatu maka petik saja beberapa potong kecil agar Anda bahagia. Jangan mencoba membeli sesuatu yang terlalu mahal. Ketika Li Yifeng melihat bahwa Lin Ming benar-benar berniat membeli beberapa barang, dia tidak bisa tidak mengingatkannya akan bahaya di sini. Jika dia adalah seorang Grandmaster penilai maka dia bisa membantu Lin Ming, tapi sebagai seseorang yang berada di tingkat paling dasar, dia tidak memiliki banyak keyakinan bahwa dia bisa mengidentifikasi barang-barang ambigu ini. Saudara Li, yakinlah bahwa saya mempunyai gagasan yang adil tentang apa yang saya lakukan. Selain itu, berbelanja seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Haha, kata yang bagus. Kebahagiaan tak ternilai harganya. Meski hobi mengukir batu giok semacam ini lebih terlihat daripada membeli, bukan berarti kita harus berjalan-jalan dan melihat-lihat sepanjang hari. Kata Li Yifeng, lalu mengarahkan Lin Ming ke arah ukiran naga giok roh kayu yang telah dia tanyakan sebelumnya. Itu adalah 3.300 batu esensi roh. Li Yifeng telah datang sebelumnya dan sudah melihat ukiran naga ini beberapa kali. Namun, meskipun dia benar-benar menyukainya, dia tidak bisa mengambil keputusan sehingga dia tidak pernah berani membelinya. Tapi, dia memutuskan untuk memanfaatkan hari ini dan langsung mengambilnya. Ketika Lin Ming melihat Li Yifeng mengambil ukiran naga, dia merasa sedikit tidak berdaya untuk temannya. Dia pernah melihat ukiran naga ini dan seseorang menjelaskan bahwa itu adalah karya seorang Grandmaster yang hidup 1000 tahun yang lalu. Lin Ming tidak bisa menilai apakah ini benar-benar karya Grandmaster itu, tapi apa yang bisa dinilai oleh Lin Ming adalah tahun pembuatannya. Itu adalah harta karun tiruan yang dibuat tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia memperingatkan, Saudara Li, aku punya perasaan tentang ukiran naga ini. Perasaan buruk, sedikit, tidak apa-apa, kakakmu, aku sudah lama ingin membeli ukiran naga ini. Tapi, aku hanya belum bisa melakukannya. Seperti yang Anda katakan, membeli sesuatu harusnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Jika aku kembali dengan tangan kosong hari ini maka pikiranku akan sulit untuk tetap lancar. Jadi jika aku membeli ukiran naga ini dan ternyata itu palsu, aku akan tetap mengenalinya sebagai oke. Karena Li Yifeng mengatakan ini dengan cara yang bahagia, Lin Ming tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Ming melirik rekan Naiveskar dan melihat senyumnya selebar senyum Buddha. Dia telah melakukan cukup banyak bisnis hari ini sehingga emas pun tumpah keluar dari dirinya, tentu saja dia akan senang. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia berjalan menuju rak dan mulai memilih ukiran batu giok. Dia saat ini masih memiliki 6.000 batu esensi sejati kelas atas dari Xuan Wuji. Selain kekayaan dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan lain yang dia bunuh, dia memiliki sekitar 14,000 sampai 15,000 batu esensi sejati kelas atas. Lin Ming berencana menggunakan sebagian besar dari ini untuk membeli ukiran batu giok. Jika ini masalahnya, dia tentu ingin membeli barang mahal. Giok roh kayu kelas 7, 300.000 tahun, ini bahan yang cukup bagus. Lin Ming memandang Buddha setinggi 2 kaki di depannya. Giok roh kayu jenis ini dianggap cukup bagus. Menurut perkiraannya, harga ini pasti tidak akan murah. Saat rekan Naiveskar melihat Lin Ming menatap Buddha giok, dia tersenyum memberi salam. Dia berpikir bahwa Lin Ming hanyalah pengikut Li Yifeng, tetapi tampaknya dia adalah teman Li Yifeng. Tentu saja dia akan memperlakukannya lebih baik sekarang. Namun, saat dia memperhatikan sikap Lin Ming saat dia memeriksa ukiran batu giok, jelas bahwa dia bahkan lebih baru daripada seorang pemula. Biasanya, seorang ahli penilai akan membutuhkan waktu beberapa perempat jam untuk melihat ukiran batu giok, bahkan menyentuh dan menciumnya. Tapi, Lin Ming akan melihat ukiran batu giok untuk dupa paling lama. Kadang-kadang dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tetapi seringkali dia hanya meliriknya. Apa yang mungkin dia lihat? Dengan demikian, rekan Naiveskar telah mengenali Lin Ming sebagai seorang pemula. Orang yang tidak tahu apa-apa seperti ini biasanya tidak akan pernah membeli apapun kecuali mereka benar-benar bodoh. Kalau tidak, mereka akan menyia-nyiakan beberapa ribu batu esensi roh tanpa mengetahui apakah ukiran batu giok roh kayu yang mereka beli itu asli atau palsu. Dengan demikian, rekan Naiveskar tidak menganggap Lin Ming sebagai pelanggan. Dia hanya tersenyum pada Lin Ming untuk menatap Li Yifeng. Buddha giok itu memiliki nomor 45, harganya 5.000 batu esensi roh. Rekan Naiveskar mengguncang slip batu giok berisi harga di tangannya dan langsung mengutip harganya kepada Lin Ming. Dia ingin Lin Ming berhenti saat dia berada di depan sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan waktu siapapun di sini. Biasanya, ketika seorang amatir mendengar harga setinggi itu, mereka akan menyerah begitu saja. Lagi pula, mereka tidak mengerti apapun dan hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Jadi bahkan jika Buddha giok roh kayu di depan Lin Ming ini adalah real deal yang bisa menjual setidaknya 8.000, 9.000 batu esensi roh di rumah lelang, rekan Naiveskar itu tidak gugup sama sekali. Dia berani bertaruh bahwa Lin Ming tidak akan tertarik dengan item ini. Apalagi Lin Ming, bahkan para seniman bela diri yang menyombongkan diri bahwa mereka adalah ahli penilaian masih belum membelinya dalam 2 tahun terakhir ini. Buddha giok itu tampak begitu ambigu, siapa yang berani membelinya?
Harganya sangat tinggi pada awalnya, dan tidak memiliki sedikit pun cahaya dingin pucat yang dimiliki oleh patung Buddha giok kuno yang asli. Tidak dapat dipungkiri bahwa siapapun akan ragu setelah melihatnya selama beberapa waktu. Tapi sebenarnya, bukan semua benda nyata yang mempunyai cahaya biru samar seperti ini. Dengan semua alasan ini digabungkan, rekan Naiveskar tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan terlihat begitu terpesona oleh Buddha giok roh kayu ini. Lin Ming berulang kali menelusuri tangannya dan berkata, kelihatannya cukup bagus. Ibuku suka memuja Buddha, saya akan membelikan ini untuknya, dia harus menikmatinya. Orang Naiveskar itu mengira dia salah dengar. Apakah anak ini demam? Hanya karena ibunya suka memuja Buddha, dia benar-benar menghadiahkannya harta senilai 5.000 batu esensi roh. Persetan, apakah ini nyata? Bukan hanya orang Naiveskar yang terkejut, tetapi bahkan Li Yifeng pun ketakutan. Saudara Lin, jangan bercanda. Buddha giok ini sangat samar, apakah kamu yakin ingin membelinya? Buddha giok batu esensi 5.000 roh adalah barang dengan harga sangat tinggi dalam inventaris barisan giok naga putih. Jika Li Yifeng membelinya, dia harus mempertimbangkan hal ini berulang kali karena takut dia melakukan kesalahan. Tapi, Lin Ming bahkan belum mengambil waktu sebatang dupa sebelum dia memutuskan untuk membeli Buddha giok ini. Perilaku semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai sangat bodoh. Yang paling disukai Jade Row adalah melihat orang kaya yang bodoh. Mereka dengan santainya akan membeli apapun yang mereka inginkan, entah itu asli atau palsu. Tapi, menurut pemahaman Li Yifeng tentang Lin Ming adalah individu yang sangat berbakat yang tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Dia juga tidak terlalu kaya, jadi apa yang terjadi di sini? Hehe, selamat, saudara Naiveskar, kamu baru saja bertemu dengan anak kaya. Kamu kaya sekarang, Zhou Kun menyeringai dari belakang Lin Ming. Kata-katanya tampak dalam nada riang tapi dia jelas mengejek kebodohan Lin Ming. Namun, ketika rekan Naiveskar itu mendengar Zhou Kun memberi selamat kepadanya, dia sebenarnya merasa pahit di hatinya. Buddha giok ini tidak digali oleh orang lain melainkan berasal dari inventaris markas besar barisan giok naga putih. Itu adalah salah satu harta karun terbaik di tokonya. Jika dia benar-benar harus menjualnya seharga 5.000 batu esensi roh maka dia akan kehilangan uang dalam transaksi itu. Adik kecil ini, apakah kamu tahu aturan Jade Row kami? Ada barang asli dan palsu di sini, dan semua yang Anda beli bergantung pada visi dan kemauan Anda sendiri untuk melakukannya. Sekali Anda melakukan kesalahan dan menyesali pembelian Anda, tidak ada pengembalian. Rekan Naiveskar berharap Lin Ming tidak memahami aturan dan akan menyerah setelah mendengar ini. Tapi, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming malah akan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia sangat menyadari semua ini. Besar, kalau begitu aku akan membungkusnya untukmu. Orang Naiveskar itu berusaha tampil segembira mungkin seperti baru saja mendapat untung besar dan Li Ming malah merasa tidak yakin. Tapi, Lin Ming hanya mengangguk tanpa ragu-ragu, membuat rekan Naiveskar itu merasa seolah hatinya terkoyak. Anak laki-laki ini seharusnya tidak berperan sebagai babi untuk memakan harimau, kan? Li Yifeng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut pada Lin Ming. Saudara Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Ini adalah item batu esensi 5.000 roh. Aku tahu, itu sebabnya aku menginginkannya. Belanja seharusnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Bungkus itu. Li Yifeng membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum tersenyum sedih dan berkata, oke. Bagaimanapun, jika itu adalah saudara Lin, bahkan jika kamu menghabiskan semua batu esensi rohmu, kamu akan dapat dengan cepat mendapatkannya kembali. Orang Naiveskar itu menahan rasa sakit yang pahit di hatinya saat dia membungkus patung Buddha giok. Dia menjaga wajahnya yang tersenyum sebahagia mungkin. Namun, saat dia selesai membungkusnya dan mengamankan paketnya, dia hampir terjatuh saat dia melihat Lin Ming telah mengambil pembakar dupa Viridian dan melemparkannya. Pembakar dupa ini juga merupakan salah satu barang asli di sini. Nilainya lebih rendah dari giok Buddha, tapi masih bisa dijual seharga 7.000.8.000 batu esensi roh di rumah lelang. Ini juga sesuatu yang dibawa dari markas besar untuk disimpan di toko. Bocah ini, dia tidak mungkin ingin membeli pembakar dupa ini, bukan? Maka barisan giok naga putih miliknya akan benar-benar menderita kerugian. Di slip giok, pembakar dupa ini hanya ditandai pada 4.500 batu esensi roh. Jika dia menjualnya maka dia harus membayar selisihnya ke markas besar. Agar Jade Row menarik tamu, semua harga yang ditandai relatif rendah. Adapun harta karun toko yang sebenarnya, jika disapu oleh seseorang maka akan sulit bagi Jade Row miliknya untuk terus beroperasi. Anak laki-laki ini baru saja membeli 5.000 item batu esensi roh, dia tidak boleh membeli apapun lagi. Orang Naiveskar itu berpegang teguh pada harapan ini. Namun, kalimat Lin Ming berikutnya menghancurkan harapan Naiveskar yang hancur berkeping-keping. Lin Ming melihat slip giok dengan harganya dan berkata kepada rekan Naiveskar, bungkus ini untukku juga. Orang Naiveskar itu hanya merasakan segalanya menjadi gelap sesaat, hampir pingsan. Hatinya bergetar dan dia mempertahankan senyuman paling cerah yang dia bisa sambil berkata, kamu menginginkan ini. Pembakar dupa Viridian ini diukir dari batu giok sungai kuno berusia 8.000 tahun, pengerjaannya luar biasa dan jelas berasal dari tangan seorang ahli terkenal. Jika Anda menjualnya di rumah lelang, harganya bisa mencapai 8.000 batu esensi roh. Saudara Lin benar-benar memiliki penilaian yang baik, biarkan aku menyelesaikan ini untukmu.
Meskipun rekan Naiveskar itu tampak gembira, langkahnya saat membungkus barang itu sangat lambat. Dia berharap Lin Ming akan berubah pikiran selama periode waktu ini. Namun, Lin Ming sudah mulai melihat item ketiga. Di sela-sela, Zhou Kun tertawa sambil berkata, sungguh kacau, saya belum pernah melihat kekacauan seperti ini sebelumnya. Budak giok itu sudah ada di rak selama 3 tahun dan tidak ada yang berani membelinya, anak ini terlalu luar biasa. Zhou Kun dengan penuh semangat menepuk bahu orang Naiveskar itu. Saudara Naiveskar, kamu benar-benar melakukan pembunuhan hari ini. Kamu harus mentraktir kami. Tobat, tentu saja aku akan mentraktirmu. Kata orang Naiveskar itu. Meskipun ususnya terpelintir dengan menyakitkan, dia tetap mempertahankan ekspresi bersemangat seolah-olah dia telah mendapat untung besar. Saudara Lin, jika Anda benar-benar berencana membeli beberapa barang untuk dimainkan maka tidak perlu berada di sini. Saya bisa mengajak Anda keluar untuk melihat-lihat beberapa kios. Harganya lebih murah dan pada dasarnya tidak akan ada perbedaan yang terlalu besar. Li Yifeng menyarankan. Barang-barang yang ada di kios-kios di luar adalah murni untuk menipu orang lain, itu bahkan tidak 99% palsu, tapi 100% palsu. Itu semua adalah barang palsu-palsu yang dibuat dari batu esensi roh atribut kayu. Namun terkadang ada 1-2 pedagang yang mengeluarkan harta berharga tanpa bisa mengenali nilainya. Li Yifeng juga pernah mengunjungi kios yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan kemungkinan terjadinya hal ini sama dengan disambar petir. Saudara Li, saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Ming berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Dia memegang benda baru yang terlihat mewah di tangannya, tapi saat dia melirik ke arah si Naiveskar, wajah si Naiveskar itu menjadi sangat mengerikan. Sial, dia telah ditipu. Babak 767, kartu giok naga putih. Barang baru di tangan Lin Ming ini juga merupakan harta karun sejati yang bisa dijual seharga 7.000.8.000 batu esensi roh di rumah lelang. Ini adalah sesuatu yang diterima oleh rekan Naiveskar 20 tahun sebelumnya di kota kecil di wilayah Touch. Meski tidak memerlukan biaya banyak, dia tetap tidak mau menjualnya ke Lin Ming dengan harga lebih tinggi. Barisan giok naga putih diketahui memiliki 7 barang palsu untuk setiap 3 item harta karun asli. Tapi kenyataannya, itu bahkan tidak bisa menandingi 8 harta palsu untuk setiap 2 harta karun asli. Sekarang, Lin Ming terus-menerus mengambil 3 harta karun nyata berturut-turut. Selain itu adalah beberapa item peringkat teratas dari barisan giok naga putih. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Tuan Lin, saya tidak pernah bisa membayangkan, Anda masih sangat muda namun Anda adalah seorang ahli penilai. Drama yang saya tampilkan di depan semua orang pasti menggelikan bagi ahli seperti Anda. Rekan Naiveskar berkata dengan transmisi suara esensi sejati, tetap mempertahankan wajah tersenyum. Lin Ming samar-samar tersenyum sebagai balasannya dan menatap rekan Naiveskar itu. Saudara Naiveskar, apa yang ingin kamu katakan? Apakah maksudmu ada masalah dengan ukiran batu giok yang aku beli? Lin Ming sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Dia telah berencana untuk membeli barang palsu dan asli bersama-sama, namun keuangan Lin Ming terbatas. Jika dia membeli beberapa barang palsu, maka dia tidak akan mampu membeli barang asli yang paling mahal. Ditambah lagi, membeli barang-barang kecil palsu dan barang-barang asli yang paling mahal hanyalah dia yang bertindak seperti orang idiot, mengubur kepalanya di pasir ketika dia mencoba menipu orang Naiveskar ini. Jadi, Lin Ming tidak repot-repot menyembunyikan niatnya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah transaksi satu kali, dan dia tidak berencana untuk kembali ke barisan giok naga putih di masa depan. Jika dia kembali, dia takut dia akan diminta pergi bahkan sebelum dia melewati pintu. Karena dia ada di sini hari ini, dia mungkin juga memanfaatkan fakta bahwa 2 pelanggan hebat, Li Yifeng dan Zhou Kun, keduanya ada di sini. Sekarang, rekan Naiveskar itu tidak bisa menolak untuk menjual kepadanya, dia juga tidak bisa meminta Lin Ming untuk pergi. Tuan Lin, jangan buang waktu kita dengan permainan ini. Jika Anda benar-benar berpikir ada masalah dengan barang-barang ini, apakah Anda benar-benar akan menghabiskan lebih dari 10.000 batu esensi roh untuk berjudi? Hari ini saya akui bahwa hukuman saya memang pantas, tetapi barang di tangan Anda itu adalah barang terakhir yang bisa saya jual kepada Anda. Barisan giok naga putihku mempunyai aturannya sendiri dan aku hanya bisa menyalahkan kesialanku karena tidak mampu menyadari bahwa penatua tertinggi telah mengunjungi tokoku hari ini. Saya juga berharap Anda akan mempertimbangkan reputasi saya di sini, dan tidak akan mendorong saya ke tepi jurang. Lagi pula, barisan giok naga putih milikku terbuka untuk bisnis di wilayah jerami ini di mana orang-orang baik dan jahat bercampur aduk. Kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kami di sini. Karena rekan Naiveskar berkata sebanyak itu, Lin Ming tidak lagi bertindak. Saya minta maaf. Segalanya agak ketat bagi saya saat ini. Setelah saya meninggalkan barisan giok naga putih, saya pasti akan mundur. Tapi, Broter Naiveskar, Anda juga mendapatkan lebih dari 10.000 batu esensi roh. Nilai barang-barang yang saya ambil ini seharusnya hanya sekitar 18.000 batu esensi roh. Broter Naiveskar seharusnya masih mempunyai keuntungan surplus yang besar. Beberapa kata Lin Ming memicu badai di benak rekan Naiveskar itu. Ini berarti Lin Ming telah menyadari bahwa giok roh darah sebelumnya adalah palsu. Kalau dipikir-pikir, pasti Lin Ming yang menghentikan Li Yifeng menaikkan harga. Pria Naiveskar telah mempelajari gelang itu selama 3 hari penuh dan masih belum yakin keasliannya.
Akhirnya, dia harus menemui tetua agung dari markas besar untuk menilai barang tersebut. Tapi Lin Ming hanya melihatnya dan menyentuhnya sebentar sebelum menyadari bahwa itu palsu. Ini berarti bahwa visinya setidaknya 3 poin lebih tinggi daripada para tetua manapun di markas besar. Dan memikirkannya lebih jauh lagi, ketika Lin Ming memilih ketiga item itu beberapa saat sebelumnya, dia telah mengambil 3 item paling berharga dari tumpukan harta karun yang ambigu. Hal ini membuat rekan Naiveskar itu sangat terkejut. Siapa pemuda ini? Jika dia bisa berjalan bersama Li Yifeng, dan dari cara Li Yifeng memperlakukannya sebagai rekan yang setara, dapat diasumsikan bahwa pemuda bermarga Lin ini sama sekali tidak biasa. Namun, dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi penglihatan Sir Lin. Bolehkah saya menanyakan nama asli Sir Lin, dan apakah Sir Lin ingin bergabung dengan markas besar barisan Giok Naga Putih saya sebagai ahli penilai tamu? Jika rekan Naiveskar membenci Lin Ming sampai habis karena dia telah menyapu 3 harta termahalnya, maka semua kebencian itu kini telah hilang. Di dunia ukiran batu giok kuno, Grandmaster penilai adalah eksistensi yang dihormati oleh semua orang. Itu adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga untuk membawa koleksi ke Grandmaster dan mendapatkan nasihatnya, dan Lin Ming sudah cukup terampil untuk mencapai tingkat ini. Saya minta maaf, tapi saya harus berkultivasi dan saya tidak punya banyak waktu, kata Lin Ming, secara terbuka menolak tawaran ini dan bahkan tidak menyebutkan namanya. Hal ini membuat rekan Naiveskar itu merasa sangat menyesal, dia ingin berteman dengan Lin Ming, atau setidaknya mengembangkan hubungan baik. Tapi kalau dipikir-pikir, Lin Ming pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dan belum tentu ingin memasuki barisan Giok Naga Putih mereka. Karena Tuan Lin berkata begitu, maka saya tidak akan bertanya lagi. Ini adalah kartu transmisi suara Jade Raw kami. Jika Tuan Lin tertarik kapan saja, silakan datang ke barisan Giok Naga Putih saya untuk melihatnya. Semua kata-kata rekan Naiveskar telah diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati, kecuali kata-kata terakhir ini. Dia mengeluarkan kartu Giok Viridian dengan Azure Dragon yang terlihat hidup di bagian belakang. Ini adalah ukiran barisan Giok Naga Putih. Lin Ming terkejut begitu dia menerima kartu Giok ini. Kartu ini sebenarnya terbuat dari batu giok roh kayu. Meskipun tidak membutuhkan banyak bahan dan meskipun itu adalah batu giok roh kayu dengan kualitas yang sangat rendah, itu tetap luar biasa. Kartu giok semacam ini tidak dapat diberikan secara acak, jika tidak, barisan giok naga putih pun tidak akan mampu menanggung biayanya. Saat rekan Naiveskar menyerahkan kartu giok itu, Zhou Kun memperhatikan semuanya. Hal ini langsung membuatnya tertawa, itu kartu giok naga putih. Saya telah datang ke White Dragon Jade Raw selama beberapa tahun sebelum menerimanya. Selamat kepada Brother Naiveskar karena telah menemukan angsa emas lainnya. Ini memberikan wajah seperti itu kepada saudara Lin di sini. Menurut pendapat Zhou Kun, Lin Ming terlalu bodoh. Pertama kali di sini dia telah mengirimkan lebih dari 10.000 batu esensi roh ke barisan giok naga putih. Ini pasti menjadi alasan mengapa rekan Naiveskar mengeluarkan kartu giok naga putih kepada Lin Ming, semuanya untuk mengikat angsa emas besar ini. Angsa emas. Orang Naiveskar itu tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Faktanya, angsa emas sebenarnya adalah si bodoh yang tertawa. Membandingkan Lin Ming dengan Zhou Kun, orang Naiveskar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang Naiveskar itu melirik ke arah Zhou Kun dan berpikir dalam hati, terima kasih banyak kepada orang bodoh sepertimu karena telah membeli sepasang gelang giok roh darah untuk menutupi kerugianku hari ini, kalau tidak, aku benar-benar akan mendapat masalah. Haruskah aku memanggilmu seorang Taipan, Tuan Lin? Karena kamu sudah membeli 3 harta karun, apakah kamu tidak berencana membeli lagi? Zhou Kun bertanya pada Lin Ming dengan semangat. Hari ini ada 2 peristiwa menakjubkan yang terjadi. Pertama, dia telah memperoleh harta berharga dengan harga murah, dan kedua dia telah menyaksikan orang lain ditipu untuk membeli barang palsu yang mahal. Lin Ming samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya sudah membeli 3 item, saya tidak akan mampu lagi membayarnya. Haha, jika kamu membutuhkan batu esensi roh maka kamu juga bisa bertanya pada Saudara Li. Saudara Li juga orang kaya. Saudara Lin, abaikan dia. Ayo pergi. Li Yifeng menepuk bahu Lin Ming dengan nyaman. Dia tidak tahu bahwa Lin Ming sengaja membeli 3 ukiran batu giok mahal berturut-turut. Dengan pemahamannya tentang Lin Ming, pria itu tidak tahu apa sebenarnya ukiran batu giok roh kayu itu, kalau tidak, dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu di perahu roh. Hehe, saat Zhou Kun melihat Li Yifeng meninggalkan barisan giok naga putih bersama Lin Ming, dia tampak sedikit menyesal. Saudara Naiveskar, saya akan kembali minggu depan, haha, tapi saya akan keluar dulu sekarang. Hati-hati di jalan, kata orang Naiveskar itu, semuanya tersenyum. Saudara Lin, mengapa kamu membeli 3 ukiran batu giok itu? Harga ketiganya jika dijumlahkan adalah lebih dari 10.000 batu esensi roh. Itu tidak jauh lebih murah daripada sepasang gelang giok roh darah itu. Li Yifeng segera bertanya pada Lin Ming begitu mereka pergi. Menurutnya, Lin Ming tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Tapi dia masih tidak tahu apa niat Lin Ming. Tidak ada cara bagi Lin Ming untuk menjelaskan alasannya dengan cara yang sederhana, jadi dia dengan santai berkata, saya hanya memiliki perasaan khusus tentang ketiga ukiran batu giok itu, jadi saya membelinya. Baiklah, Li Yifeng menggelengkan kepalanya, sedikit terhalang.
Karena kamu menyukainya, tidak apa-apa. Apakah Anda ingin ketiga item Anda dinilai? Ada master penghancur kehidupan tahap ke-6 di kota ini. Dia juga guru penilai pertamaku yang mengajariku cara mengidentifikasi ukiran batu giok roh kayu. Dia adalah individu yang sangat dihormati dan terkenal. Jika dia meneliti sesuatu dia pasti tidak akan membuat kesalahan. Meskipun sebagian besar barang di White Dragon jadi raw palsu, beberapa di antaranya memang asli. Mungkin ada sesuatu yang bagus di antara barang-barang yang Anda beli. Oh, master penghancuran kehidupan tahap ke-6. Lin Ming terkejut. Di benua tumpahan langit, ada beberapa seniman bela diri yang mampu menjadi kaisar yang tiada taranya setelah mencapai tahap keempat penghancuran kehidupan. Namun, kejadian ini sangat jarang terjadi. Hal ini sebagian besar terjadi ketika seseorang tersandung pada keberuntungan besar yang memungkinkan mereka menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar. Meski begitu, mereka akan menjadi yang terlemah di peringkatnya. Pembangkit tenaga kaisar yang paling umum telah mencapai tahap 5 atau 6 penghancuran kehidupan sebelum menjadi kaisar. Sangat sedikit yang telah mencapai tahap ke-7 penghancuran kehidupan dan hampir tidak ada yang mencapai tahap 8 penghancuran kehidupan. Adapun tahap ke-9 penghancuran kehidupan, itu adalah keberadaan legendaris yang dirinci dalam teks kuno dari alam para dewa. Sekarang di kota gurun acak yang disinggahi Li Yifeng sebenarnya ada penatua tertinggi penghancur kehidupan tahap ke-6. Wajar jika Lin Ming tercengang. Orang seperti itu secara logis akan memasuki alam laut ilahi hanya dalam satu langkah lagi. Tentu saja, apa yang disebut, satu langkah lagi, ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat Li Yifeng dan Lin Ming sedang berbicara, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di depan mereka. Saat Lin Ming mengikuti suara itu, dia melihat bahwa tidak terlalu jauh, di sebuah kedai teh ada 7 atau 8 pria duduk mengelilingi meja batu. Meja batu itu memiliki banyak pot berisi teh daging suwir busuk itu. Dan salah satu dari orang-orang itu adalah Zhou Kun. Zhou Kun mengayunkan kipas lipatnya, seringai puas menutupi wajahnya. Dia memiliki sebuah kotak terbuka di depannya dan di dalam kotak kayu itu ada sepasang gelang giok roh darah yang sebelumnya dia beli. Keahlian saudara Zhou sungguh luar biasa. Giok roh darah telah menghilang dari wilayah jerami selama beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang pembelian saudara Zhou benar-benar memperluas pikiran kami. Seorang pria parubaya yang mengenakan kulit binatang memberikan pujian dari seberang meja. Zhou Kun tertawa, hatinya sangat gembira. Namun, dia dengan rendah hati berkata, ini hanya penilaian awal saya. Meskipun saya 90% yakin dengan keputusan saya, masih ada beberapa risiko yang terlibat. Petik 2. Saat suara Zhou Kun turun, seorang lelaki tua berpakaian putih dari alam inti berputar tersenyum dan berkata, Saudara Zhou terlalu bijaksana. Saudara Zhou memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap ukiran batu giok kuno. Kamu baru memasuki perdagangan ini selama beberapa tahun, namun penglihatanmu tidak lebih buruk dari orang tua ini. Orang tua berpakaian putih itu tertawa dan mengambil sepasang gelang giok. Dia berulang kali mengamatinya di bawah sinar matahari, sesekali mengeluarkan cermin harta karun kecil untuk memeriksanya lebih dekat. Akhirnya, dia meletakkan kembali gelang itu dan mendesah kagum. Si putih tua, bagaimana, apakah itu asli? Seorang pria muda bertanya dengan penuh semangat. Itu seharusnya tidak palsu, lelaki tua berpakaian putih itu menghela nafas. Melihat lelaki tua ini sampai pada kesimpulan yang sama seperti dirinya, senyum Zhou Kun menjadi lebih cerah. Menurutmu, berapa banyak batu esensi roh yang berharga? Pemuda lain tidak sabar untuk bertanya. Betapa kejam, orang tua berpakaian putih itu menegur anak-anak muda itu, giok roh darah, sangat langka. Bahkan batu giok baru pun sulit ditemukan, apalagi batu giok setua ini. Setiap tahun kerajaan ilahi 9 tungku hanya memproduksi dalam jumlah yang sangat kecil, dan hampir semuanya dipasok ke keluarga kerajaan. Anda hampir tidak dapat menemukannya di tempat lain, jadi jangan hanya membuka mulut dan bertanya berapa banyak batu esensi roh yang berharga. Bab 768, Guru Blue Wei, Keputusan Takdir. Para pemuda yang ditegur oleh lelaki tua berpakaian putih itu tidak tampak gelisah sama sekali. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, si putih tua, anggaplah aku telah mengucapkan kata-kata yang terburu-buru, tetapi ukiran batu giok roh kayu yang langka pasti ada harganya. Kami juga pendatang baru di bidang ini jadi pengalaman kami terbatas. Cukup beritahu kami berapa banyak batu esensi roh yang menurut Anda berharga sehingga kami dapat membuka mata. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu mendengar kata-kata pemuda itu, ekspresinya menjadi seperti batang kayu mati. Tapi, Zhou Kun sebenarnya dengan belak-belakan berkata, sepasang gelang giok roh darah ini dapat dijual di rumah lelang seharga 25.000 hingga 30.000 batu esensi roh. Jika Anda berhasil bertemu dengan seseorang kaya yang menyukai giok roh darah maka harganya mungkin akan lebih tinggi lagi. Saat Zhou Kun melaporkan harga ini, semua pemuda yang hadir menarik napas dalam-dalam. 30.000 batu esensi roh. Mereka yang hadir hanya memiliki kekayaan bersih beberapa ribu batu esensi roh. Jumlah ini beberapa kali lipat kekayaan total mereka. Saat mereka bermain dengan ukiran batu giok, mereka hanya bermain-main dengan benda-benda kecil. Adapun yang mahal, itu hanya untuk mencari-cari. Siapa yang bisa bermain-main seperti Zhou Kun? Saat ini, Zhou Kun melihat Li Yifeng di dekatnya. Haha, Kakak Li juga ada di sini. Saya melihat saudara Li membeli ukiran naga kuno dari barisan giok naga putih. Saya kebetulan punya Tuan White di sini.
Tuan White memiliki banyak pengalaman, dia sudah melihat gelang giok roh darahku. Zhou Kun dengan santai mengucapkan kata-kata ini karena dua alasan. Pertama untuk menunjukkan bahwa lelaki tua berpakaian putih ini telah menegaskan bahwa gelang giok roh darah ini asli, dan kedua karena dia tidak terlalu percaya pada ukiran naga giok kuno yang dibeli Li Yifeng. Dia ingin Tuan White menilainya untuk mempermalukan Li Yifeng. Lagi pula, naga giok kuno itu telah menjadi salah satu benda ambigu dan sudah terlalu lama berada di barisan giok naga putih. Jika itu benar-benar sesuatu yang bagus maka seseorang pasti sudah membelinya sejak lama. Li Yifeng menyatukan kedua alisnya. Ketika dia melihat Zhou Kun sedang memamerkan gelang giok roh darahnya kepada para pria dan juga secara bersamaan mendengar bahwa dia telah mendapatkan konfirmasi dari Tuan White, akan salah jika mengatakan bahwa dia tidak merasakan sedikit pun penyesalan di dalam hatinya. Tuan Putih ini telah berkecimpung dalam perdagangan ukiran batu giok selama beberapa lusin tahun hingga sekarang. Meskipun dia bukan Grandmaster penilai kelas atas, dia masih bisa dianggap ahli dalam profesinya. Dia bahkan dilarang memasuki barisan giok naga putih, dia bukan lagi karakter yang bisa mereka hibur. Setelah mendengar bahwa orang seperti ini telah memastikan kebenaran gelang giok roh darah, dia hanya menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia juga bias dalam berpikir bahwa itu adalah hal yang sebenarnya. Saudara Lin, ayo keluar dari sini. Saya berencana pergi ke Grandmaster untuk menilai ukiran naga giok kuno ini, mungkin itu nyata, hahaha. Lin Ming tidak berbicara. Dalam perdagangan ukiran batu giok kuno, mudah untuk dipengaruhi oleh pikiran dan melahirkan penyesalan masa lalu jika seseorang tidak melakukan pembelian, atau membuat mereka berpikir bahwa mereka telah membodohi diri sendiri selama ini. Baiklah. Lin Ming tidak keberatan. Dia telah mengidentifikasi barang yang dia beli sebagai barang yang cukup bagus, dan sekarang dia hanya kekurangan batu esensi roh. Membuka gerbang ketiga dari 8 gerbang tersembunyi dalam tidak memerlukan obat transformasi tubuh ajaib tertentu. Selama dia memiliki obat ajaib transformasi tubuh dengan tingkat tertentu, apapun jenisnya, obat itu sepenuhnya dapat diterapkan padanya. Lin Ming telah mencari melalui ingatan alkemis Realm of the Gods beberapa kali dan telah mengunci beberapa jenis obat yang bisa dia perbaiki. Selama dia punya cukup waktu dan bahan maka dia yakin bisa berhasil meramunya. Dan tanah melimpah dari kerajaan ilahi 9 tungku jauh lebih baik dari yang dibayangkan Lin Ming. Dia akan dapat menemukan banyak bahan yang dia butuhkan di sini. Tentu saja, itu asalkan dia memiliki cukup batu esensi roh. Lin Ming dan Li Yifeng menuju ke rumah Grandmaster penilai kota kecil ini. Saat Zhou Kun melihat kedua orang itu berjalan pergi, dia segera menyadari kemana mereka pergi. Dia tersenyum tipis sambil berpikir dengan muram, Li Yifeng pasti pergi ke Guru Blue Wei untuk menilai ukiran naga giok kuno miliknya. Dia tidak berani membiarkan Tuan Putih menilainya karena dia takut ukiran naga gioknya mungkin palsu, dan akan kehilangan muka jika terungkap di depan semua orang, hahaha. Saya akan menemui Grandmaster Blue Wei dan melihat betapa berharganya ukiran naga giok kuno Anda. Tempat tinggal penilai yang disebutkan Li Yifeng sebenarnya adalah rumah yang tampak sangat biasa. Dinding halaman dibangun dari batu kasar dan seluruh tempat tampak agak kumuh dan usang dari luar. Mustahil membayangkan kalau ada tokoh dikdaya penghancur kehidupan kelas 6 yang tinggal di sini. Saudara Lin, Grandmaster penilai ini telah tinggal di sini selama 100 tahun terakhir, namanya Guru Blue Wei. Dia salah satu dari 300 karakter peringkat teratas di keputusan takdir. Keputusan takdir, Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Dekrit takdir adalah daftar peringkat kekuatan di benua tumpahan langit. Hanya kelompok besar penghancur kehidupan yang terdaftar di dalamnya dan dikeluarkan bersama oleh beberapa organisasi intelijen besar. Selain dekrit takdir, ada juga dekrit kaisar yang hanya memiliki pembangkit tenaga listrik lautan ilahi. Namun keputusan kaisar jarang berubah. Para tetua tertinggi laut ilahi itu selalu berkeliaran tanpa diketahui keberadaannya sehingga sulit untuk mengumpulkan informasi apapun tentang mereka. Memberi peringkat pada pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan juga tidak mudah, itu hanya perkiraan kasar yang digunakan sebagai referensi. Ada lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di benua tumpahan langit, tapi yang pasti tidak lebih dari 200. Adapun jumlah pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, itu terlalu sulit untuk dihitung. Ingin mengatur peringkat teratas dari individu-individu ini dalam daftar sangatlah sulit. Li Yifeng terkekeh dan berkata, tentu saja ini tidak mudah, tapi keputusan takdir ini sebenarnya cukup akurat. Tidak banyak bedanya jika kamu terpaut 3 atau 4 peringkat dari seseorang, tapi menjadi peringkat 30-40 pada dasarnya tidaklah salah. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda menemukan peluang keberuntungan yang sangat besar atau baru-baru ini mengalami terobosan tanpa mengetahui apapun. Keputusan takdir diubah setiap 3 tahun, dan merupakan faktor penting bagi kekuatan besar untuk memutuskan siapa yang akan dimenangkan. Sedangkan untuk 4 kerajaan ilahi, mereka sering menggunakan daftar peringkat ini sebagai cara untuk membedakan kuantitas dan kualitas para elit muda mereka. Seberapa mudahkah seniman bela diri yang ada dalam daftar itu? Lin Ming menekankan kata, muda. Relatif muda. Bagi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, bahkan usia 50 tahun dianggap muda. Untuk masuk dalam daftar pada usia 50 tahun tidaklah mudah sama sekali. Sebagian besar seniman bela diri dalam daftar peringkat setidaknya berada pada tahap ke-5 atau ke-6 penghancuran kehidupan, bahkan ada beberapa monster penghancur kehidupan tahap ke-7 yang tidak normal. Terlebih lagi,
Para seniman bela diri ini adalah individu yang luar biasa di generasinya. Jika fondasimu buruk, kamu mungkin tidak akan berhasil meskipun budidayamu tinggi. Ketika Li Yifeng berbicara di sini, mereka akhirnya tiba. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk gerbang Guru Blue Wei. Dengan suara berderit pelan, gerbang otomatis terbuka. Di halaman, tanah ditutupi daun-daun berguguran. Di bawah dedaunan yang berguguran lembut ada meja batu dengan papan catur terukir di atasnya. Seorang lelaki tua berpakaian biru sedang duduk di meja batu dengan teko teh mendidih di dekatnya. Dia memegang dua buah papan hitam dan putih di tangannya dan seluruh tubuhnya tegang karena konsentrasi karena dia tampak sepenuhnya fokus pada permainannya. Dari waktu ke waktu dia akan meletakkan bidak hitam dan putih secara bergantian, ternyata dia sedang bermain catur dengan dirinya sendiri. Oh, itu bayi laki-laki keluarga Li lagi. Apakah kamu datang untuk memintaku menjadi penggerutumu lagi? Orang tua berpakaian biru itu tertawa. Dengan lambaian lengan bajunya, sepasang cangkir teh tipis dan elegan tiba-tiba muncul di atas meja, berisi teh kuning muda. Dari aroma menyegarkan yang terpancar dari tehnya, teh ini bukanlah teh daging suwir, yang populer di wilayah Taj, melainkan teh dengan kualitas yang sangat tinggi dan luar biasa. Hehe, Paman Blue Wei, aku datang kali ini khusus untuk membawakanmu beberapa barang bagus. Li Yifeng rupanya sangat akrab dengan lelaki tua berpakaian biru ini. Dia dengan ramah menyeringai sambil tertawa. Saat Li Yifeng berbicara, dia mengeluarkan ukiran batu giok naga kuno dari cincin spasialnya. Orang tua berpakaian biru itu melirik ke arah ukiran naga giok kuno tetapi tidak berbicara. Dia sudah menduga bahwa Li Yifeng sedang berbelanja di White Dragon Jade Row dan datang untuk meminta penilaian darinya. Li Yifeng baru saja hendak berjalan ke depan tetapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan melihat Zhou Kun datang bersama yang lainnya dari sudut jalan. Zhou Kun, bocah itu. Li Yifeng mengerutkan kening. Zhou Kun telah membeli gelang giok roh darah, tetapi Li Yifeng hanya membeli ukiran giok naga kuno yang dia bahkan tidak tahu itu asli atau palsu. Sekalipun itu asli, dia tetap akan kehilangan muka, dan tidak perlu menyebutkan bagaimana jadinya jika itu palsu. Bocah sialan itu datang hanya untuk mempermalukannya. Grandmaster Blue Wei, saya membawa beberapa hal bagus untuk Anda lihat hari ini. Zhou Kun tersenyum saat dia mendekat. Rupanya dia juga akrab dengan Guru Blue Wei. Yo, Tuan Li, kebetulan sekali bertemu dengan Anda di sini. Zhou Kun berpura-pura tidak sengaja bertemu Li Yifeng di sini. Matanya langsung tertuju pada ukiran naga giok kuno Li Yifeng. Bukankah itu ukiran naga giok kuno dari barisan giok naga putih yang dihargai 3.300 batu esensi roh? Apakah Anda datang untuk meminta Grandmaster Blue Wei menilai itu untuk Anda? Karena Zhou Kun telah membawa permainan rasa malu ke tingkat ini, bahkan Li Yifeng yang biasanya tenang dan riang pun memiliki tampilan yang sangat jelek terpampang di wajahnya. Namun di hadapan Grandmaster Blue Wei, dia hanya bisa menahan penghinaan ini. Saat Guru Blue Wei melihat Li Yifeng dan Zhou Kun saling bertengkar, dia hanya tersenyum tipis sambil menyesap tehnya perlahan, tidak mengatakan apapun. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi generasi muda untuk terlibat dalam perselisihan seperti itu. Dan belum lagi kaum muda, tetapi dalam perdagangan ukiran batu giok kuno, bahkan para ahli tua itu akan diliputi amarah saat mereka berdebat tentang keaslian harta mereka. Zhou Kun mencibir dan memberi isyarat mengundang dengan tangannya, Tuan Li, sejak Anda tiba lebih dulu. Pada saat ini, Li Yifeng sedang memegang kotak berisi ukiran naga giok kuno miliknya. Dia hanya bisa meletakkannya di atas meja batu Guru Blue Wei dan berkata, Paman Blue Wei, ini adalah ukiran naga giok kuno yang saya beli di barisan giok naga putih. Sebenarnya, saya tidak berani memastikan bahwa ini adalah barang asli. Hanya saja saya sudah melihatnya beberapa kali dan merasa sangat gatal untuk membelinya. Saya ingin meminta Paman Blue Wei memberitahukan hal ini kepada saya. Li Yifeng dengan hormat membuka kotak dengan ukiran naga giok kuno dan menyerahkannya kepada Guru Blue Wei. Guru Blue Wei memandangi ukiran batu giok itu dan melepaskan sedikit persepsinya untuk melingkari ukiran itu dengan lembut. Dia dengan lembut menelusuri sisik ukiran naga giok kuno. Setelah 1/4 jam, Guru Blue Wei akhirnya berhenti dan berkata, ukiran naga giok kuno ini berasal dari tangan seorang ahli terkenal. Tapi, ini masih agak muda, itu hanya dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ada beberapa metode cerdas yang digunakan untuk mengubah tampilan dan memberikan tampilan cantik ini, jika tidak, bulu-bulu halus di permukaan tidak mungkin menjadi begitu kaku. Secara umum, ini adalah barang yang cukup bagus, ini adalah batu giok esensi sejati. Ini adalah batu giok esensi sejati kelas 9, dan perkiraan kasarnya, nilainya sekitar 800 batu esensi roh. Ketika Li Yifeng mendengar penilaian Guru Blue Wei, dia tampak sedikit sedih. Dia awalnya membeli barang ini tanpa peduli apakah itu asli atau palsu, dan akan baik-baik saja jika dia menilainya secara diam-diam, tapi sekarang di depan banyak orang, ini hanyalah kehilangan muka yang besar. Di kalangan ini, membeli barang tiruan dengan harga mahal memang menjadi hal yang menggelikan. Saudara Li, oh, sayang sekali. Ukiran naga giok kuno ini memang memiliki tampilan yang indah. Jika itu aku juga mungkin akan sedikit impulsif dan membelinya. Zhou Kun tersenyum sambil menyombongkan diri atas kemalangan Li Yifeng. Namun, orang-orang di sekitar tidak berkata apa-apa, hanya menyaksikan pertunjukan bagus yang terbentang di hadapan mereka. Mata Zhou Kun bersinar saat dia mengambil momen ini untuk mengeluarkan kotak kayu dari cincin spasialnya.
Grandmaster Blue Wei, ini adalah sepasang gelang giok roh darah berusia 10.000 tahun yang baru saja saya beli. Bisakah Anda melihatnya? Apa? Giok roh darah. Alis guru Blue Wei terangkat. Ketertarikannya jelas tergugah. Bab 769, Penilaian Guru Blue Wei. Ada sejumlah kecil batu giok roh darah di seluruh wilayah jerami, kondisi pembentukannya terlalu keras. Ia membutuhkan binatang penjaga purba untuk menelan tanaman spiritual yang dilindunginya, dan kemudian mati sebelum dicerna dan dikubur di bawah tanah selama 100.000 tahun untuk mengembun. Bahkan batu giok baru dari varietas ini sangatlah langka, giok roh darah kuno hampir punah. Jika bukan karena fakta bahwa nilai terbesar giok roh darah terletak pada nilai ornamennya dan efeknya dalam menyehatkan jiwa tidak jauh lebih baik daripada giok roh kayu pada umumnya, maka sepasang gelang giok roh darah ini bisa dijual harga setinggi langit 100.000 batu esensi roh. Meskipun Guru Blue Wei adalah seorang Grandmaster penilai, bahkan dia belum pernah menyentuh giok roh darah asli berkali-kali dalam hidupnya. Sekarang dia mendengar Zhou Kun benar-benar memiliki harta karun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia bahkan berpikir untuk membeli sepasang gelang giok ini setelahnya. Kamu benar-benar memiliki sepasang gelang giok roh darah. Guru Blue Wei memandang Zhou Kun, matanya bersinar. Saya menemukannya di White Dragon Jade Row. Konon mereka berasal dari kuburan berusia 10.000 tahun yang baru saja digali. Junior telah melihat secara kasar dan mereka seharusnya menjadi harta karun berusia 10.000 tahun tanpa keraguan. Cepat dan biarkan aku melihatnya. Guru Blue Wei berkata dengan tidak sabar. Bagi seseorang yang berada di perbatasannya, dia hanya kalah dengan tokoh dikdaya kaisar yang tak tertandingi dan kaisar semu. Hanya ada sedikit hal yang dapat membangkitkan minatnya hingga saat ini. Melihat Guru Blue Wei begitu cemas, Zhou Kun dipenuhi dengan rasa kepuasan yang luar biasa. Bagi seseorang yang berkecimpung dalam perdagangan ukiran batu giok kuno, tidak ada hal yang lebih penting daripada memiliki seorang ahli yang sangat dihormati yang begitu bersemangat. Zhou Kun tanpa tergesa-gesa membuka kotak itu, memperlihatkan sepasang gelang giok roh darah. Saat gelang giok roh darah muncul, mata Guru Blue Wei terpaku pada gelang itu dan tidak lagi bergerak. Dia telah bekerja dengan ukiran batu giok roh kayu selama bertahun-tahun dan telah menangani jenis ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, akumulasi pengalamannya sangat kaya. Selama dia melihat sesuatu, dia bisa menilai dengan perasaan umum apakah itu barang lama atau baru. Dan sekarang, melihat gelang giok roh darah di depannya, dia bisa merasakan nafas pedesaan sederhana yang terpancar darinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun dari 10.000 tahun yang lalu. Ketika Guru Blue Wei menyadari hal ini, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengambil harta khusus untuk tujuan penilaian, ini juga terbuat dari batu giok roh kayu. Secara umum, seseorang di level Guru Blue Wei tidak lagi membutuhkan bantuan eksternal untuk membantu dalam melakukan penilaian. Baginya untuk mengambil harta penilaian seperti itu membuktikan betapa berharganya dia menganggap sepasang gelang giok ini. Pola batu giok yang sangat indah, ini benar-benar harta karun dari 10.000 tahun yang lalu. Guru Blue Wei memuji dengan lantang. Wajah tersenyum Zhou Kun menjadi lebih lebar ketika dia mendengar Guru Blue Wei mengatakan ini. Ini kurang lebih menegaskan bahwa sepasang gelang giok roh darah ini adalah asli. Meskipun orang lain yang hadir ikut tersenyum, mereka sebenarnya sangat iri. Ini adalah barang yang bisa dijual seharga 30.000 batu esensi roh. Batu esensi roh hanyalah satu manfaat. Manfaat lainnya adalah karena Zhou Kun membeli sepasang gelang giok roh darah ini, reputasinya di kalangan ukiran batu giok akan menjadi jauh lebih mulia. Jika ini adalah harta karun yang bahkan membuat Guru Blue Wei bersemangat, nilainya bisa dibayangkan. Zhou Kun mau tidak mau melirik Li Yifeng, memperlihatkan senyuman yang mengatakan dia sudah menang. Li Yifeng tampak cukup tenang dan riang, tetapi perasaan terdalamnya mulai bergolak karena penyesalan. Ini adalah harta karun yang hanya tinggal satu langkah lagi untuk dicapainya. Lagi pula, dalam hal kekayaan bersih, tidak ada cara bagi Zhou Kun untuk membandingkannya dengan dia. Selama dia ingin membelinya, dia pasti bisa memenangkan pertarungan penawaran melawan Zhou Kun. Sayangnya, dia ragu-ragu saat itu. Li Yifeng tidak menyalahkan Lin Ming, dia juga tidak pernah berpikir untuk menyalahkan Lin Ming. Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah seorang pemula yang tanpa berpikir panjang memberikan pendapatnya. Pada akhirnya, Li Yifeng hanya menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya penglihatan dan keraguan dalam menilai, sehingga membiarkan Zhou Kun mendapatkan keuntungan. Jika matanya seterang dan seterang obor dan dia bisa segera menentukan keaslian barang itu sendiri, maka kata-kata Lin Ming secara alami tidak akan berdampak apapun padanya. Waktu berlalu dengan lambat. Kemudian, wajah Guru Blue Wei yang luar biasa cemas mulai perlahan menjadi tenang bahkan saat alisnya berkerut. Saat semua perubahan ini terlihat di mata Zhou Kun, jantungnya berdetak kencang. Apa masalahnya? Apakah ada masalah? Suara Li Yifeng tergerak. Apakah ada masalah dengan gelang gioknya? Sebuah ketidaksempurnaan. Sebuah retakan. Mungkin itu palsu. Bahkan Li Yifeng tidak percaya jika itu palsu. Tidak mungkin memalsukan pola batu giok yang begitu indah. Apalagi Guru Blue Wei sudah menegaskan sejak awal bahwa benda ini berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah setengah jam berlalu, Guru Blue Wei menghela napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Pada saat itu, Zhou Kun merasa hatinya layu. Dengan kekayaannya saat ini, dapat dikatakan bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki pada gelang giok roh darah yang mahal ini. Sekarang dia bisa dianggap bangkrut.
Jika ada masalah dengan gelang giok ini maka semua karyanya di masa lalu akan sia-sia, dia tidak akan pernah pulih dari modal awal yang dia keluarkan untuk mereka. Grandmaster Blue Wei, bagaimana? Zhou Kun bertanya dengan gugup, jantungnya tercekat. Guru Blue Wei perlahan menyapu semua orang. Dia sebenarnya tidak langsung menjawab, yang membuat Zhou Kun gugup hingga ingin muntah darah. Adapun orang lain, mereka juga sangat tegang. Di satu sisi mereka berharap untuk melihat giok roh darah kuno yang hampir mustahil ditemukan, namun di sisi lain mereka tidak ingin melihat Zhou Kun menghasilkan banyak uang, perasaan mereka bisa disebut kontradiktif. Benda ini, benar-benar berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Guru Blue Wei akhirnya berkata setelah lama terdiam. Namun, kata-kata ini saja tidak cukup untuk menenangkan kepanikan di hati Zhou Kun. Jika Guru Blue Wei mengatakan ini lebih awal maka itu jelas berarti ada masalah. Tentu saja, pasti ada masalah dengan gelang giok ini, jika tidak, Guru Blue Wei tidak akan pernah membuat ekspresi seperti itu. Sekarang Zhou Kun hanya berharap Guru Blue Wei hanya mengatakan bahwa ada cacat kecil yang tidak akan terlalu mempengaruhi nilainya sehingga dia tidak kehilangan terlalu banyak uang. Sayangnya, Guru Blue Wei menggelengkan kepalanya, membuat hati Zhou Kun dingin hingga suhu sedingin es. Gelang ini tidak palsu, dan ini adalah gelang giok yang sangat berharga dan kuno. Namun, itu bukan giok roh darah, sehingga nilainya sangat berkurang. Kata-kata Guru Blue Wei seperti mandi air dingin yang disiramkan ke semua orang. Zhou Kun merasakan sekelilingnya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Itu bukan giok roh darah. Bagaimana mungkin? Zhou Kun telah berulang kali mengkonfirmasi penilaiannya berulang kali. Dia khawatir ini adalah giok roh darah baru, bukan giok roh darah kuno. Namun, mengetahui bahwa ini adalah jenis batu giok lain yang menyamar sebagai batu giok roh darah, rasanya seperti disambar-sambaran petir di hari musim panas yang cerah. Zhou Kun tidak bisa dibandingkan dengan Li Yifeng. Li Yifeng adalah seorang pangeran dan dia memiliki masa depan cerah yang menantinya. Namun, Zhou Kun adalah penerus pangeran agung yang gagal dan sumber daya yang ditugaskan kepadanya sangat terbatas. Batu esensi roh yang dia gunakan untuk membeli giok roh darah tadi adalah seluruh tabungannya. Begitu dia kehilangannya, akan sangat sulit untuk pulih dari kerusakan tersebut. Bahkan akan menyebabkan dia kekurangan sumber daya pelatihan di masa depan. Guru Blue Wei berkata, Tuan Zhou, gelang giok ini terbuat dari batu giok mayat. Giok mayat adalah giok roh kayu yang dikuburkan di mulut pemilik makam, atau mungkin disegel di perutnya. Setelah puluhan ribu tahun, darah seniman bela diri meresap ke dalam batu giok. Giok jenis ini sangat mirip dengan giok roh darah dan juga sangat langka. Giok mayat awalnya hanya memiliki sedikit perbedaan dengan giok roh darah, dan setelah seorang seniman bela diri yang ahli dalam teknik mayat dan seniman bela diri atribut kayu bergabung, mereka dapat dengan terampil mengubah giok mayat ini menjadi sesuatu yang hampir mustahil dibedakan dari roh darah asli. Giok, apalagi kamu? Bahkan sulit bagi saya yang sudah tua untuk mengidentifikasinya dengan jelas kecuali saya memperhatikan. Ini juga pertama kalinya aku melihat giok mayat menyamar sebagai giok roh darah. Kata-kata Guru Blue Wei dapat dianggap sebagai hukuman mati terhadap sepasang gelang giok roh darah ini. Li Yifeng merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Astaga, dia hampir menjadi orang yang jatuh ke dalam perangkap maut ini. Metode penipuan yang luar biasa dan cerdik. Bahkan jika penglihatannya 10 kali lebih baik, dia takut dia tetap tidak bisa melihatnya. 15.000 batu esensi roh adalah jumlah yang bahkan akan membebani sumber daya Li Yifeng. Selain itu, orang-orang tua di keluarganya pada awalnya menentang dia bermain-main dalam perdagangan ukiran batu giok kuno. Meski benda-benda semacam ini mampu menyehatkan jiwa, kecanduan game semacam itu juga akan merusak kemauan dan pikirannya. Jika mereka tahu bahwa Li Yifeng telah kehilangan 15.000 batu esensi roh karena ini, konsekuensinya dapat dibayangkan. Hampir saja, betapa berbahayanya. Jika aku benar-benar kacau di sini dan gadis murong yang gila itu benar-benar melaporkanku ke atasan, aku khawatir bahkan kakiku akan diambil. Saat Li Yifeng terengah-engah ketakutan, pikirannya tiba-tiba bergerak dan dia melihat ke arah Lin Ming di sisinya. Lin Ming memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali oleh gelang giok roh darah yang palsu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa masalah ini sangat berkaitan dengan Lin Ming. Jika Guru Blue Wei telah menentukan bahwa gelang giok ini palsu, maka Lin Ming seharusnya menghela nafas lega. Karena dia begitu tenang, itu mungkin karena dia sudah tahu gelang giok ini palsu. Segalanya mulai menjadi lebih masuk akal. Jika orang normal tidak tahu apa-apa tentang ukiran batu giok, mereka pasti tidak akan ikut campur dalam perdagangan penting seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah transaksi yang melibatkan 15.000 batu esensi roh. Untungnya, sarannya benar, jika tidak maka akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari rasa bersalah. Karena Lin Ming berani berbicara maka dia pasti memiliki kepastian dalam dirinya. Ketika Li Yifeng mengingat peringatan yang diberikan Lin Ming kepadanya tentang ukiran naga giok kuno, dia menyadari bahwa kedua hal ini bersama-sama sama sekali bukan suatu kebetulan. Orang naif Veskar yang memberi Lin Ming kartu giok naga putih pasti melakukan hal itu bukan karena dia mengira Lin Ming adalah mesin uang yang otaknya ditambah, tapi karena dia mengagumi penglihatan tajam Lin Ming. Saat Li Yifeng memikirkan hal ini, dia bertanya, Saudara Lin, kamu sudah tahu gelang giok itu palsu. Aku hanya merasakan perasaan aneh. Gelang itu terasa tidak enak bagiku. Lin Ming samar-samar tersenyum, memberikan penjelasan singkat.
Kata-katanya tidak jelas pada awalnya, tetapi sebenarnya dia tidak perlu menjelaskannya, Li Yifeng akan berpikir sesuai keinginannya. Li Yifeng tidak melanjutkan masalah ini. Apakah itu indera keenam mistis atau apakah itu hal lain yang Lin Ming tidak ingin bicarakan, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Kekuatan bintang yang tersegel di tangan kanan Li Yifeng juga merupakan rahasianya. Saudara Lin, saudaramu, aku telah menerima ucapan terima kasihmu kali ini. Anda sebutkan sebelumnya bahwa Anda ingin membeli giok roh kayu. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan membantu Anda sebaik mungkin. Oke, Lin Ming tidak menolak tawaran itu. Di masa depan, jika dia ingin berlatih alkimia, dia akan membutuhkan material dan giok roh kayu dalam jumlah besar. Mengumpulkan semua itu akan lambat jika dilakukan sendiri. Bantuan Li Yifeng akan menyelamatkan banyak masalah. Pada saat ini, Zhou Kun terkejut hingga linglung. Bermain dalam perdagangan ukiran batu giok roh kayu adalah risiko yang sangat besar pada awalnya, dia tidak bisa mencari masalah dengan barisan giok naga putih. Barisan giok naga putih mengandalkan penjualan barang palsu untuk mencari nafkah, jika tidak, mereka tidak akan pernah menjual barang asli dengan harga serendah itu. Jika seseorang ingin membeli barang dengan harga serendah itu, tentu mereka perlu mempersiapkan mental untuk ditipu. Ini adalah aturan Jade-Row dan juga aturan perdagangan ukiran batu giok yang tidak terucapkan. Jika dia pergi mencari masalah maka bukan saja dia tidak akan mendapat kompensasi, tapi orang lain malah akan menertawakannya sebagai seseorang yang bermain-main di luar kemampuan mereka. Bab 770, membuka tungku peleburan alam semesta. Ketika Li Yifeng melihat penampilan Zhou Kun yang tertekan, dia tidak menyukainya sama sekali. Sebaliknya, yang dia rasakan hanyalah rasa kasihan. Namun di dekat Li Yifeng, Kinger bergumam dengan suara lembut, jika kamu tidak mampu membeli game ini maka jangan bermain, orang idiot ini benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Guru Blue Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Zhou, Anda tidak boleh bermain-main dalam perdagangan ukiran batu giok kuno. Meskipun giok roh kayu memiliki efek menyehatkan jiwa, namun harganya yang mahal jauh melebihi kegunaannya. Secara umum, ini bukanlah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Meski gelang ini hanyalah tiruan, namun giok mayat masih cukup berharga. Seharusnya bisa dijual seharga 4.000 hingga 5.000 batu esensi roh di rumah lelang. Akan lebih bijaksana jika Sir Zhou menjualnya dan menggunakan uangnya untuk berlatih dengan tenang. 4.000 hingga 5.000 batu esensi roh, itu berarti 10.000 lebih sedikit batu esensi daripada yang ditawar Zhou Kun untuk gelang giok ini. Zhou Kun benar-benar tidak mau menjual gelang giok mayat ini dan menarik diri dari perdagangan ukiran batu giok kuno. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Hilangnya gelang giok roh darah telah menjadi serangan yang luar biasa terhadap jiwa Zhou Kun. Li Yifeng mengangkat bahu dan berkata kepada Lin Ming, Saudara Lin, ketiga barang yang kamu beli itu pasti asli. Apakah Anda berencana menjualnya untuk membeli lebih banyak giok roh kayu? Lin Ming mengangguk, ya, saya membutuhkan banyak batu giok roh kayu. Kalau begitu kita harus meminta Grandmaster Blue Wei memberi tahu mereka. Dengan penilaian Grandmaster, mereka akan lebih mudah dijual dengan harga lebih tinggi. Li Yifeng menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia tentu tidak mau melewatkan kesempatan membuka matanya seperti ini. Namun, Lin Ming benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya ingin langsung menempatkannya di rumah lelang dan meminta ahli penilai melihatnya. Saya tidak ingin membangkitkan minat yang tidak perlu. Lin Ming sudah dilarang dari White Dragon Jade-Row, mulai sekarang, dia bisa melupakan untuk masuk ke toko cabang White Dragon Jade-Row lainnya. Dia tidak ingin membuat dirinya terkenal dan merusak metodenya dalam memperoleh uang. Dalam bisnis ukiran batu giok kuno, berita menyebar terlalu cepat. Li Yifeng merasa sedikit menyesal di hatinya. Tapi, karena ini adalah apa yang Lin Ming putuskan, dia secara alami tidak memiliki keluhan. Saudara Lin, jika kamu percaya padaku maka aku dapat membantumu menangani ketiga item itu dan sepenuhnya mengubahnya menjadi batu esensi roh untukmu. Terima kasih, Saudara Li. Lin Ming tidak bisa meminta solusi yang lebih baik. Dia terdesak waktu dan tidak punya banyak tenaga tersisa untuk menangani masalah sepele ini. Li Yifeng sangat efisien. Hanya dalam 10 hari, ketiga item tersebut telah sepenuhnya diubah menjadi batu esensi roh. Setelah menghilangkan potongan yang diambil oleh rumah lelang, ada total 22.000 batu esensi roh. Dan saat ini, Lin Ming telah tiba di kota terbesar di wilayah Taj, kota Giok. Bangunan-bangunan di kota Jade semuanya dibangun dari bongkahan batu besar, dan batu-batuan ini juga tidak banyak diukir atau dipoles. Ada cita rasa barbar dan liar yang sangat khas di kota ini. Di belakang kota Giok ada puncak gunung berbahaya setinggi 10.000 kaki bernama Gunung Giok. Tempat tinggal Lin Ming saat ini terletak di sini. Di luar gunung berbahaya ini terdapat beberapa ratus rumah gua. Setiap rumah gua dapat digunakan untuk latihan jarak dekat dan energi asal di sini juga sangat kaya. Seseorang dapat menyewa lowongan selama mereka memiliki cukup batu esensi roh. Lin Ming menyewa rumah gua berukuran sedang selama 3 tahun. Lin Ming tidak peduli dengan energi asal di rumah gua. Yang dia pedulikan adalah keamanan di sini. Menurut Li Yifeng, ada penatua tertinggi Laut Ilahi yang secara pribadi menjaga kota Giok, tidak ada yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jika dia menutup diri di sini, dia bisa melakukannya dengan tenang. Pada saat ini, Lin Ming sedang duduk di atas ranjang batu di rumah guanya dan memiliki tungku kecil setinggi 3 kaki di depannya.
Terukir di permukaan tungku pil adalah lingkaran surga yang berisi banyak sekali makhluk di alam semesta. Di tengah-tengah desain ini ada gambar gagak emas berwarna merah. Tungku ini adalah tungku peleburan kosmik. Tungku peleburan kosmik dulunya adalah tungku dewa tertinggi di benua tumpahan langit beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar pun bisa dimurnikan di dalamnya. Saat ini, Lin Ming telah meletakkan 8 kolom api yang menyala-nyala. Setiap kolom yang menyala memiliki patung naga bertanduk berukir di dalamnya, dan 8 naga bertanduk ini semuanya diarahkan ke Cosmic Melting Furnace. Lin Ming, dengan bantuan Demon Sin, telah mereformasi arai fajar 8 naga giok yang pernah diatur oleh Kaisar Iblis di sekitar tungku peleburan kosmik. Pada hari ini, dia berencana untuk membuka sepenuhnya Cosmic Melting Furnace. Di masa lalu, Lin Ming hanya mampu membuka ruang tingkat pertama dari Cosmic Melting Furnace. Namun menurut Demon Sin, Cosmic Melting Furnace memiliki total 3 level berbeda. Karena Lin Ming sekarang berencana untuk secara resmi menggunakan Cosmic Melting Furnace, dia perlu membuka ketiga ruang tersebut. Lin Ming mengangkat tangannya dan membentuk segel. Gelombang cahaya fajar yang mengilap mulai menyembur keluar dari mulut naga bertanduk, menutupi tungku pil dan menyebabkan nyala api yang membara langsung menyala. Membuka, Lin Ming berteriak keras. Di permukaan Cosmic Melting Furnace, sinar cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba mulai memancar dari gambar gagak emas. Untuk sesaat, rasanya seperti matahari terbit di dalam ruangan, membutakan semua mata. Tungku peleburan kosmik berguncang dengan keras, dan auman naga bernada tinggi sepertinya keluar dari tungku. Gelombang suara mengalir ke pesona isolasi suara ruangan, menyebabkan seluruh tempat berguncang seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Kemudian, buah seukuran kepalan tangan dan akar merah keemasan terbang keluar dari Cosmic Melting Furnace dan segera ditangkap oleh Lin Ming. Dia akhirnya membuka level kedua dari Cosmic Melting Furnace. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, membuka level kedua dari Cosmic Melting Furnace tidak sulit sama sekali. Yang sulit adalah membuka level ketiga. Arai Fajar Giok 8 naga telah disiapkan khusus untuk tujuan itu. Buah 5 warna dan akar Void Temper. Hehe, nak, kamu menjadi kaya lagi. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Ada harta karun di setiap tingkat Cosmic Melting Furnace. Ketika dia membuka ruang tingkat pertama, darah iblis raksasa dan pil ilahi tanpa nama yang dimurnikan dengan akar naga nirwana telah muncul. Darah iblis raksasa telah diserap oleh Magic Cube. Sedangkan untuk pil ilahi tanpa nama, Lin Ming telah menelannya ketika dia terjebak di sangkar raja dan sedang berjuang untuk menemukan jalan keluar. Pil ilahi tanpa nama telah menyatu dengan medan gaya Asura, dan bersamaan dengan tumbukan dari tulang Dewa Iblis, pil itu memungkinkan dia untuk benar-benar menerobos gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, buah 5 warna dan akar temper hampa yang dibicarakan oleh Demon Sin adalah harta karun dari ruang tingkat kedua Cosmic Melting Furnace. Adapun harta apa yang ada di Cosmic Melting Furnace, bahkan Demon Sin pun belum yakin. Lin Ming hanya bisa mencari melalui fragmen jiwa Kaisar Iblis untuk menemukan petunjuk yang tidak lengkap. Saya ingat dari ingatan alkemis alam dewa bahwa buah 5 warna dan akar temper hampa keduanya adalah bahan surgawi tingkat tinggi yang digunakan untuk alkimia. Dengan dua hal ini sebagai sumber utama pengobatan, selain beberapa ramuan pendukung dan giok roh kayu, saya seharusnya bisa menciptakan obat ajaib yang mampu membuka yang ketiga dari 8 gerbang tersembunyi batin. Lin Ming tidak bisa memikirkan masalah ini saat ini. Dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya dan kemudian menunjuk pada arai fajar giok 8 naga. Nyala api tiba-tiba membesar menjadi kobaran api yang berkobar. Tungku peleburan kosmik bergetar hebat di dalam arai fajar giok 8 naga. Seolah-olah ada binatang buas purba yang terperangkap di dalam tungku yang siap keluar kapan saja. Lin Ming melepaskan kekuatan dewa sesat saat ia secara bersamaan mengaktifkan kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin. Di antara alis Lin Ming, tanda api Phoenix di sana mulai berkobar dengan cahaya keemasan setajam pedang. Bang! Dengan sebuah ledakan, 8 kolom api arai 8 naga giok fajar semuanya runtuh sekaligus. Tutup Cosmic Melting Furnace terangkat seperti meteor, langsung ke udara. Kaca, tutupnya menabrak rumah gua Gunung Giok dengan keras, menyebabkan sebagian besar batuan yang diperkuat formasi susunan terpotong. Wajah Lin Ming memerah karena darah. Dia melihat kedua benda yang tergantung di udara. Tak satu pun dari barang-barang ini yang tampak seperti obat ajaib. Salah satunya adalah baju besi iblis yang benar-benar hitam legam, dan yang lainnya adalah kumpulan darah kental dan kental. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.